Feng Yu? Nama itu terdengar familiar, tetapi ia tak ingat persisnya. Namun, ketenangan pria ini jelas bukan kepura-puraan. Ia sudah lama menjadi pemimpin, dan ia jelas punya bakat menilai orang. Zhao Yan sangat marah. Ia berusaha mendekati ayahnya, membiarkan ayahnya melihat keadaannya yang menyedihkan. Ia berharap ayahnya akan marah dan menghajar anak sombong ini, memaksanya keluar dari ibu kota. Saat itu, ia pasti akan menyusul Guru Li. Pada saat ini, direktur tiba-tiba mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Wakil direktur sedikit terkejut. Bukankah direktur memintanya untuk menangani Zhao Xuanggang? Mengapa dia muncul lagi? Yang paling mengejutkannya adalah setelah direktur masuk, dia tidak menyapa Zhao Xuanggang, tetapi mengulurkan tangannya dan berjalan cepat ke arah Feng Yu. Tuan Feng, maafkan saya karena membuat Anda takut. Saya terlambat, mohon maaf. Mata Zhao Xuanggang tiba-tiba melebar. Apa yang terjadi? Mengapa Direktur Liu begitu hormat kepada orang ini, dan bahkan sedikit takut? Feng Yu? Feng Yu. Saya ingat banyak sekolah di Beijing telah membangun gedung Taihua dalam beberapa tahun terakhir, dan konon gedung-gedung itu disumbangkan oleh Feng Yu. Sehebat apapun kemampuan Feng Yu, ia pasti akan mendapatkan persahabatan dari para pemimpin di atasnya jika ia dapat menyumbangkan begitu banyak gedung pendidikan. Terlebih lagi, begitu diumumkan, dampak sosialnya akan sangat besar. Bagaimana mungkin si brengsek Zhao Yan ini bisa menyinggung orang seperti itu? Dilihat dari ekspresi Direktur Liu, dia pasti sudah diberitahu oleh atasannya. Direktur Liu berada pada level yang sama dengannya. Jadi pemimpin Direktur Liu juga merupakan pemimpinnya. Bang! Zhao Xuang menampar Zhao Yan dengan keras, dan tamparannya sangat keras. Zhao Yan melihat bintang-bintang dan mundur 2 langkah, lalu jatuh ke tanah. Dia menatap ayahnya dengan tidak percaya dan bertanya, "Mengapa ayah memukulku? Tuan Feng, putra saya kurang berpendidikan dan telah menyusahkan Anda. Kebetulan unitnya sedang kosong untuk pertukaran pelajar, dan saya berencana untuk mengizinkannya berpartisipasi dan mengirimnya ke barat untuk pelatihan. Bagaimana kalau Anda minta maaf kepada saya, Tuan Feng?" Zhao Yan tercengang. Pergi ke barat, ke desa pegunungan yang malang itu, namun melihat ekspresi tegas ayahnya, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan enggan, "Maaf, Tuan Feng." Feng Yu berdiri saat itu juga reputasimu sebagai pejabat memang bagus, tapi jangan terlalu memanjakan anakmu. Akan lebih baik jika dia dikirim ke sana untuk berlatih. Aku tidak keberatan dengan hal ini. Feng Yu keluar dari ruangan, dan para pengawal mengikutinya keluar dari kantor distrik. Bahkan setelah mereka semua masuk ke mobil dan pergi, seseorang di kantor distrik masih mengintip. Siapa orang ini? Kenapa dia begitu hebat? Kalau saja dia tidak punya urusan lain hari ini, kalau saja Zhao Xuanggang tidak punya reputasi yang sangat baik sebagai seorang pejabat, dan kalau saja Zhao yang tidak melakukan sesuatu yang berlebihan kepada Lina, Feng Yu tidak akan pernah melepaskannya begitu saja. Feng Yu mengeluarkan ponselnya, mengucapkan terima kasih kepada ayah Zhang Han terlebih dahulu, lalu menghubungi nomor lain sudah sampai? Ya, aku akan ke sana sebentar lagi. Sebuah gedung perkantoran baru, yang terletak di dalam jalan lingkar ketiga timur, memiliki 2 karakter Cina kuno untuk tertulis di atasnya. Bangunan ini menghabiskan banyak uang bagi Feng Yu. Tetapi Feng Yu menganggapnya sepadan karena tempat ini direncanakan sebagai pusat bisnis Beijing pada tahun 1993, yang merupakan CB di masa depan. Di masa depan, tempat ini akan menjadi kantor pusat banyak perusahaan internasional besar di Tiongkok, sekaligus kantor pusat nasional banyak perusahaan Tiongkok. CCTV, People's Daily, dan lainnya juga akan mendirikan kantor pusat mereka di sini. Tempat ini juga akan menjadi pusat bisnis ternama di Tiongkok, yang hanya sebanding dengan Lujiazui di Shanghai. Terlebih lagi, papan nama besar bertuliskan angin dan hujan di atapnya cukup mengesankan. Di sini, ia tampak menonjol. Tentu saja, gedung perkantoran seperti itu tidak dapat menampung Feng Yu Electronics dan Feng Yu Electric sendirian, sehingga kantor-kantor Feng Yu Logistics, Aihua Electronics, Aihua Electric, Harbin Pharmaceutical Group, dan Harbin Machinery Company di Beijing juga didirikan di sini. Tentu saja, kantor pusat Aihua Supermarket Group telah berlokasi di sini. Semua lantai kosong disewakan, dan Feng Yu sangat puas hanya dengan harga sewanya saja. Harga ini berdasarkan harga saat ini, dalam 3 hingga 5 tahun, harga sewanya akan berlipat ganda. Karena perusahaan-perusahaan ini hanya menandatangani kontrak jangka pendek 3 tahun, jika mereka tidak menyetujui kenaikan sewa, banyak yang akan mencoba untuk pindah. Kantor terbesar di lantai atas, seluas lebih dari 500 meter persegi, adalah milik Feng Yu sendiri. Kantor ini memiliki beragam area fungsional, termasuk area kebugaran, area rekreasi, area hiburan, dan area istirahat. Terdapat juga akses khusus ke atap, yang telah direncanakan Feng Yu agar dapat digunakan sebagai tempat helikopter di masa mendatang. Untuk saat ini, kontrol udara Cina terlalu ketat dan sulit untuk diatasi, tetapi dalam beberapa tahun, kontrol ini akan lebih dilonggarkan, dan maskapai penerbangan swasta serta pesawat pribadi akan bermunculan.
Feng Yu naik lift ke lantai atas dan berjalan ke kantornya. Mei Zigao meraih telepon meja dan menghubungi nomor di sebelahnya. Bos sudah datang. Feng Yu berjalan menuju area rekreasi yang terdapat bar. Ia membuka lemari berisi banyak camilan buah kering. Ia mengemas beberapa piring buah kering dan duduk di bar sambil menunggu. Duan Yongping dari Aihua Little Overlord, Su Lihua dari Aihua Electronics, Jiang Wanmeng dari Feng Yu Electronics, dan beberapa orang lainnya masuk bersama. Feng Yu mengundang mereka untuk makan bersama. Sementara Mei Zigao keluar dan menutup pintu. Lau Duan, kamu bilang kamu ingin membuat telepon nirkabel. Sekarang aku sudah memanggil semua ahli teknis kita di sini. Beritahu aku caranya. Feng Yu merasa tenang karena ia tahu proyek ini akan sukses. Di kehidupan sebelumnya, Duan Yongping berselisih dengan tuan kecil karena masalah restrukturisasi dan akhirnya pergi dengan malu. Namun Duan Yongping tidak menyerah. Pertama, ia memahami teknologi, dan kedua, ia memiliki kendali yang sangat baik atas pasar. Ia juga memanfaatkan koneksinya untuk mendapatkan lisensi produksi telepon nirkabel. Di masa lalunya, telepon nirkabel BBK menyapu bersih pasar domestik, dengan pangsa pasar yang pernah melampaui 70%. Hal ini juga memungkinkan Duan Yongping untuk mengumpulkan dana dengan cepat, sehingga meletakkan fondasi bagi pertumbuhan di masa depan. Kemudian, BBK meluncurkan serangkaian produk, termasuk repeater, mesin baca, telepon seluler, DLL, dan setiap produk terjual dengan sangat baik. Oleh karena itu, Feng Yu sangat percaya pada Duan Yongping. Di kehidupan sebelumnya, BBK didirikan tahun ini. Meskipun waktunya telah maju beberapa bulan, kekuatan teknis perusahaan saat ini jauh lebih kuat daripada BBK di kehidupan sebelumnya. Duan Yongping mengangguk dan berkata kepada semua orang, telepon nirkabel sudah ada sejak lama di luar negeri. Telepon nirkabel hanyalah jenis telepon yang menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan telepon sekunder ke telepon utama. Hal ini memungkinkan telepon sekunder berada puluhan atau bahkan puluhan meter dari telepon utama, sehingga jauh lebih praktis daripada telepon kabel tradisional. Teknologi ini tidak terlalu rumit, tetapi prospek pasarnya sangat luas. Su Lihua membuang abu rokoknya. Kami di Aihua Electronics bisa menangani gelombang radio. Seharusnya kami lebih paham teknologi ini daripada Anda. Meskipun produk Aihua Electronics saat ini hanya mencakup pagar dan mesin standar, awalnya mereka memulai dengan membuat walkie-talkie. Mereka memang tidak bisa dikatakan terdepan dalam bidang teknologi ini di Tiongkok, tetapi setidaknya mereka jauh lebih unggul daripada Duan Yongping dan lainnya. Terlebih lagi, Su Lihua dan timnya awalnya memiliki ide untuk memproduksi ponsel, dan Feng Yu pun mendukungnya. Tepat sekali bahwa mereka kini sedang meneliti telepon nirkabel dan juga dapat meningkatkan teknologi terkait. Jiang Wanmeng juga berkata kami telah melakukan banyak penelitian pada layar LCD host, keyboard, dan aspek lainnya, sehingga kami dapat bertanggung jawab atas aspek ini. Penanggung jawab Aihua Electric berkata, kami tidak bisa dibandingkan dengan Anda di bidang ini. Tetapi jika Anda perlu merekam panggilan telepon atau semacamnya, kami cukup ahli dalam hal itu. Atau kami dapat membantu dengan mikrofon dan penerima. Setelah selesai berbicara, mereka semua menatap Duan Yongping. Kita bertanggung jawab atas teknologi kunci ini. Apa tanggung jawab Aihua Xiao Bawang? Atau, apa tanggung jawabmu? Kami menemukan teknologi yang memungkinkan satu unit utama terhubung ke beberapa ekstensi. Artinya, Anda bisa memasang telepon di rumah, lalu memasang ekstensi di ruang tamu, kamar tidur, ruang kerja, atau kamar mandi. Hal ini memungkinkan Anda menjawab panggilan dengan cepat di ruangan manapun. Tim saya juga cukup ahli dalam modulasi dan demodulasi kanal, dan saya telah melakukan riset pasar yang menyeluruh. Permintaan telepon nirkabel memang tinggi, tetapi produk impor terlalu mahal. Harga sebenarnya jauh lebih rendah, jadi kita bisa memulai perang harga. Berapa harga telepon nirkabel di Tiongkok saat ini? 1 hingga 2.000 yuan. Philips, Motorola, Panasonic, dan Siemens adalah merek-merek utama. Jiang Wanmeng memperkirakan biaya produksi telepon nirkabel tidak akan pernah melebihi 200 yuan. Ia bahkan yakin biaya perusahaan internasional seperti Philips mungkin lebih rendah lagi. Jadi berapa keuntungannya? Beberapa kali lipat. Keuntungannya sangat besar, dan mereka memiliki kemampuan dan teknologi untuk memproduksi, jadi mengapa tidak melakukannya? Saat mereka berdiskusi, Feng Yu sedang menggunakan pemecah kacang untuk memecahkan kacang kenari. Terlalu merepotkan? Jadi lain kali ia meminta mereka untuk membeli biji kenari langsung. Mereka berdiskusi sejenak, dan tiba-tiba menyadari bahwa Feng Yu tidak mengucapkan sepatah kata pun, jadi mereka semua terdiam dan menatap Feng Yu secara bersamaan. Feng Yu meletakkan pemecah kacang itu, bertepuk tangan, minum air untuk berkumur, lalu menunjuk ke sebuah kantong arsip di atas meja ini. Itu informasi yang dikirim oleh Philips. Kamu bisa melihatnya. Sementara yang lain tampak bingung, Jiang Wanmeng tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan bertanya, Philips memberi kita teknologi telepon nirkabel mereka? Kami adalah mitra strategis Philips, dan kami telah sepakat untuk berbagi teknologi yang relevan. Meskipun ini bukan teknologi terbaru,
Teknologi ini cukup untuk menghemat banyak waktu Anda. Selain itu, beberapa teknologi Philips yang telah dipatenkan tidak dipungut biaya. Ini bukan teknologi terbaru, yang dipahami semua orang. Teknologi yang disediakan Fengyu Electronics untuk Philips juga bukan yang terbaru. Bagus sekali, Tuan Feng. Dengan informasi ini, kami jamin kami bisa mengembangkan telepon nirkabel berkualitas sangat baik, bahkan kelas 1, dalam waktu 3 bulan. Wajah Duan Yongping memerah karena gembira. Feng Yu tersenyum dan berkata, aku percaya padamu. Kali ini, Duan Yongping akan menjadi penanggung jawab utama proyek telepon nirkabel ini. Kalian masing-masing akan menyumbangkan sejumlah personel untuk membentuk tim proyek gabungan. Jika penelitian ini berhasil, tidak ada yang akan kehilangan penghargaan. Aku pasti tidak akan pelit dengan bonus yang kalian terima. Bos Feng, semua kontrak telah ditandatangani, dan tidak ada karyawan yang ditinggalkan. Li Mingde menelepon Feng Yu untuk melaporkan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan telah resmi berlaku pada tanggal 1 Januari tahun ini, yang mengharuskan semua pemberi kerja untuk menandatangani kontrak formal dengan pekerja dan membayar iuran jaminan sosial yang diperlukan. Begitu peraturan ini difinalisasi dan diumumkan, Feng Yu meminta Li Mingde untuk segera menandatangani kontrak dengan seluruh karyawan guna meyakinkan mereka dan mencegah mereka berpikir berlebihan. Li Mingde berkata bahwa itu tidak perlu, karena semua orang di perusahaan percaya pada Feng Yu. Feng Yu tahu bahwa Li Mingde hanya ingin menyanjungnya. Orang-orang di perusahaan mungkin lebih mempercayainya. Namun, ia tetap bersikeras agar kontrak ditandatangani dengan semua orang secepat mungkin. Ia juga menuntut agar ketentuan kontrak dijelaskan kepada semua orang, tanpa ada yang ditutup-tutupi, dan hak serta tanggung jawabnya dinyatakan dengan jelas. Selain itu, perusahaan mesin Harbin juga harus membayar jaminan sosial untuk semua karyawan sesegera mungkin, termasuk karyawan di berbagai cabang. Li Mingde belum menyadari manfaat dari membayar jaminan sosial, yaitu bahwa uang pensiun karyawan yang pensiun akan ditanggung oleh negara di masa depan, dan perusahaan tidak perlu menanggungnya, yang dapat menghemat banyak uang bagi perusahaan mesin Harbin. Karena pembayaran jaminan sosial menjadi wajib mulai tahun ini, karyawan yang mendekati masa pensiun dapat membayar sekaligus dan tetap menikmati pensiun mereka secara normal. Tentu saja, uang ini dibayarkan oleh Harbin Machinery Company, bukan oleh masing-masing karyawan. Setelah Li Mingde mengumumkan berita tersebut, karyawan perusahaan menjadi lebih termotivasi. Meskipun mereka selalu mengatakan bahwa mereka percaya pada perusahaan dan Li Mingde, mereka masih khawatir bahwa sifat perusahaan telah berubah. Bagaimana jika perusahaan tidak lagi menanggung pensiunnya? Sekarang negara mengambil tanggung jawab, mereka tidak perlu khawatir lagi. Kecepatan Harbin Machinery Company termasuk yang tercepat di antara semua perusahaan besar. Namun, beberapa pemimpin bisnis, yang tidak menyadari situasi ini, masih menunda pembayaran, berharap bisa menunggu hingga akhir tahun sebelum membayar. Mereka belum mempertimbangkan bahwa pembayaran yang ditangguhkan juga dikenakan denda keterlambatan. Tentu saja, denda keterlambatan serupa dengan bunga bank, tetapi keuntungan yang dihasilkan dengan menggunakan pembayaran tahunan tambahan ini jauh melebihi bunga bank. Namun, perusahaan Feng Yu sama sekali tidak membutuhkannya. Dananya selalu cukup. Jika perusahaan mesin Harbin menginginkan pinjaman, dijamin semua presiden ban di Longjiang akan berbondong-bondong ke kantor Li Mingde dan menawarkan berbagai persyaratan yang menguntungkan. Dalam 2 tahun terakhir, karena tugas peminjaman sangat berat, mereka diam-diam menyederhanakan prosedur persetujuan pinjaman untuk menyelesaikan tugas tersebut. Tugas tersebut memang selesai, dan banyak ban bahkan melampaui target mereka. Namun, hal itu juga menyebabkan serangkaian masalah. Yang paling serius adalah banyak perusahaan atau individu yang meminjam uang tidak mampu membayar kembali pinjaman mereka. Hal ini mengakibatkan banyaknya utang macet dan utang beracun di bank, yang menyebabkan mereka menderita kerugian yang tidak direncanakan. Namun, tidak ada kekhawatiran seperti itu ketika meminjamkan uang kepada Harbin Machinery Company, karena semua orang dapat melihat profitabilitas Harbin Machinery Company. Semua produknya laku keras di dalam negeri dan bahkan diekspor ke Rusia. Sekalipun perusahaan mesin Harbin tidak mampu membayar kembali pinjamannya, mereka tetap bisa mendapatkan keuntungan dengan melelang asetnya. Sayangnya, orang-orang ini beberapa kali menghubungi Li Mingde, tetapi Li Mingde berulang kali menyatakan bahwa perusahaan mesin Harbin tidak membutuhkan pinjaman. Jika perusahaan mesin Harbin benar-benar kekurangan dana, Feng Yu bisa terus menyuntikkan modal. Tentu saja, pemerintah kota tidak akan setuju. Setiap kali Feng Yu menyuntikkan modal, saham kota akan terdilusi. Pemerintah kota jelas tidak ingin saham-saham berkualitas tingginya terdilusi lebih lanjut. Ada solusi lain go public. Sejak pasar saham daratan berkembang pesat dalam 2 tahun terakhir, banyak perusahaan mulai go public untuk mendapatkan dana bagi pengembangan, dan salah satu yang lebih sukses dan representatif adalah Changhong. Changhong siap untuk go public, dan Feng Yu tahu bahwa setelah pencatatan, harga saham Changhong akan terus naik. Dengan menerbitkan saham dan mengumpulkan dana dalam jumlah besar, Changhong akan memiliki lebih banyak dana untuk memperluas lini produksi pabrik, lebih banyak dana untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan,
lebih banyak dana untuk iklan, dan sebagainya. Saat ini, Chang Hong secara bertahap telah menjadi pemimpin di pasar televisi domestik, dan tidak ada perusahaan lain yang dapat melihat peluang untuk menggoyahkan posisinya. Para pemimpin provinsi dan kota di mana Chang Hong berada juga mulai mempromosikan Chang Hong secara ekstensif, karena ini juga merupakan pencapaian politik yang besar. Bagaimana mungkin mereka tidak memanfaatkan perusahaan yang begitu menguntungkan dan terkenal di wilayah mereka? Tetapi Feng Yu ingat bahwa masa-masa baik Chang Hong hanya akan berlangsung selama 2 atau 3 tahun ke depan, karena Chang Hong akan membuat kesalahan besar dalam keputusan bisnisnya. Chang Hong terlalu percaya diri dengan TV berwarna 21 inci, meyakini bahwa TV tersebut sudah menjadi arus utama pasar. Kini, TV 21 inci memang sudah menjadi arus utama pasar, dan Chang Hong memang merupakan pemimpin dalam teknologi ini di Tiongkok. Setidaknya biaya produksi mereka paling rendah, bahkan lebih rendah daripada banyak perusahaan asing besar. Namun dalam 2 tahun, televisi akan berkembang ke arah ukuran yang lebih besar. Pada saat itu, televisi 25 inci, 29 inci, 32 inci, 34 inci, dan bahkan 42 inci akan terus bermunculan. Semua produsen televisi bergerak menuju ukuran yang lebih besar, dan permintaan pasar juga mengarah ke arah ini. Saat itu, Chang Hong masih bersikeras memproduksi TV berwarna 21 inci, dan kapasitas produksinya tidak berkurang. Hal ini menyebabkan penumpukan produk yang tidak dapat terjual sama sekali. Ini juga menjadi titik balik, menyebabkan Chang Hong secara bertahap menjadi tempat kedua, ketiga, dan keempat dalam industri televisi domestik, dengan peringkatnya yang terus menurun. Tentu saja, sulit untuk mengatakannya sekarang, tetapi Chang Hong masih akan menghasilkan banyak uang setidaknya selama 3 tahun. Keberhasilan banyak perusahaan membuat pemerintah daerah iri. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa perusahaan dapat mengumpulkan dana dan berkembang pesat tanpa harus mengambil pinjaman. Selain itu, setelah go public, harga saham naik, dan nilai pasar perusahaan juga naik, sehingga mereka akan memiliki perusahaan besar di wilayahnya. Perusahaan dengan nilai pasar 100 juta yuan bisa menjadi 300 juta yuan setelah go public, persis seperti pernyataan berlebihan yang disebutkan di atas. Selama masa jabatan saya, kota kami memiliki 20 perusahaan tercatat, 20 diantaranya memiliki kapitalisasi pasar lebih dari 100 juta yuan, 20 diantaranya telah menggandakan aset mereka, DLL. Para pemimpin melihat bahwa orang ini adalah ahli ekonomi. Dan pada saat negara memprioritaskan ekonomi, siapa lagi yang harus mereka promosikan? Akibatnya, sejumlah besar perusahaan tercatat mulai bermunculan. Banyak perusahaan yang sebenarnya tidak memenuhi standar pencatatan. Namun, hal ini tidak menjadi masalah. Dengan bantuan pemerintah daerah dan banyaknya celah yang dapat dimanfaatkan, sejumlah besar perusahaan mulai go public. Jumlah perusahaan yang tercatat tahun lalu lebih dari 10 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Banyak perusahaan ini mengalami peningkatan kinerja setelah go public, dan para pemegang sahamnya pun meraup untung. Namun, banyak yang kesulitan menjual saham mereka setelah go public. Beberapa perusahaan lain telah mengumpulkan dana melalui IPO, tetapi dana tersebut lenyap, entah ditarik oleh pemerintah daerah atau dicuri oleh para pemimpin perusahaan. Beberapa bahkan bangkrut. Tetapi apapun yang terjadi, perusahaan-perusahaan tercatat dianggap oleh pemerintah daerah sebagai cerminan pencapaian politik mereka, dan mereka semua ingin memiliki lebih banyak perusahaan seperti itu di wilayah mereka sendiri. Jadi Li Mingde juga dipanggil untuk berbicara oleh pemimpinnya, yang memintanya untuk berbicara di depan umum. Li Mingde menelepon Feng Yu hari ini. Satu untuk melaporkan pekerjaannya dan yang lainnya untuk meminta bantuan. Tentu saja, bukan Zhang Ruiqiang yang pergi menemui Li Mingde. Jika Zhang Ruiqiang ingin perusahaan mesin Harbin go public, ia tidak akan menemui Li Mingde, karena ia tahu bahwa Feng Yu lah yang memegang keputusan akhir di perusahaan mesin Harbin. Orang yang berbicara dengan Li Mingde adalah sekretaris partai Harbin. Ia juga membutuhkan prestasi politik untuk mendorongnya maju. Ia tahu bahwa Feng Yu adalah pemegang saham utama perusahaan mesin Harbin dan bos yang sebenarnya. Namun, setelah menelepon Feng Yu, ia tahu bahwa Feng Yu enggan mempublikasikannya, sehingga ia hanya bisa berbicara lagi dengan Li Mingde, berharap Li Mingde dapat membujuk Feng Yu. Lagi pula, Feng Yu sangat menghargai Li Mingde. Jika tidak, ia tidak akan membiarkan Li Mingde pensiun dini, lalu mempekerjakannya kembali di perusahaan dan memberinya imbalan ekuitas tertentu. Sekretaris tersebut juga yakin bahwa Zhang Ruiqiang tidak akan menghalangi inisiatif ini, karena jika terlaksana, pencapaian politiknya tidak akan hanya miliknya. Pemerintah bahkan akan mendapatkan lebih banyak lagi. Jika ia dipromosikan, Zhang Ruiqiang akan menjadi penerusnya. Dilihat dari kinerja dan kemampuan Zhang Ruiqiang selama 2 tahun terakhir, suksesinya tidak hanya logis tetapi juga paling mungkin, terutama karena pemimpin provinsi mendukung Zhang Ruiqiang. Ada juga desas-desus bahwa pejabat nomor 1 provinsi itu akan pensiun pada akhir tahun ini, yang berarti Zhang Ruiqiang akan kehilangan dukungan terbesarnya di provinsi tersebut. Bukankah Zhang Ruiqiang ingin menjadi sekretaris partai Harbin tahun ini? Dalam dunia kepegawaian, jika Anda lambat, Anda harus menunggu dan melihat.
Satu penundaan saja bisa membuat Anda kehilangan seluruh masa jabatan. Li Mingde tidak berani berhadapan langsung dengan sekretaris itu, jadi dia hanya bisa memanggil Feng Yu untuk meminta bantuan. CK. Namun, Feng Yu tidak mau go public karena hal itu akan mengurangi kepemilikan sahamnya di Harbin Machinery. Setidaknya 25% dari total modal saham harus diterbitkan, sehingga total kepemilikan saham Feng Yu dan ayahnya akan kurang dari 50%. Tentu saja, setelah pencatatan, harga saham akan naik, dan saham Feng Yu dan grupnya akan menjadi lebih berharga. Namun, hal itu terjadi karena banyak orang ingin menjual sahamnya untuk mendapatkan uang tunai, dan Feng Yu tidak berniat menjual saham Harbin Machinery Company. Dulu, banyak perusahaan besar ingin go public. Bukan karena ingin menggalang dana, melainkan karena perusahaan mereka memiliki investasi modal ventura. Bagaimana modal ventura menghasilkan uang? Karena mereka bisa mencairkan dana dan menghasilkan keuntungan setelah saham perusahaan go public. Beberapa perusahaan dengan kinerja baik atau perusahaan dengan ekspektasi tinggi dari pemegang saham akan mengalami lonjakan harga saham setelah pencatatan. Pemodal ventura kemudian dapat menghasilkan uang dengan menjual saham setelah batas waktu. Wajar bagi pemodal ventura untuk mendapatkan keuntungan 20 kali lipat. Modal ventura umumnya memegang apa yang disebut saham preferen, yaitu saham yang tidak memiliki hak suara tetapi memiliki pendapatan dividen terjamin dan dapat dijual terlebih dahulu. Beberapa perusahaan publik juga berupaya mengurangi rasio utang mereka. Jika dicermati, banyak perusahaan memiliki utang eksternal yang signifikan, namun tetap mampu melantai di bursa. Setelah melantai di bursa, mereka memiliki dana untuk membayar utang kepada pihak lain, yang juga merupakan cara untuk menutupi kekurangan tersebut. Tentu saja, ada manfaat yang lebih langsung, yaitu, saat ini jumlah perusahaan yang terdaftar di bursa saham tidak banyak. Jika mereka go public, mereka dapat meningkatkan kesadaran merek dan citra mereka secara signifikan. Namun, Harbin Machinery Company tidak membutuhkan hal ini sama sekali. Berawal dari sepeda motor, Harbin Machinery Company telah menjadi perusahaan yang terkenal secara nasional. Merek Songjiang juga telah menjadi merek yang terkenal secara nasional, dan produk-produknya selalu laris manis. Banyak perusahaan dengan kinerja baik, terutama yang merupakan perusahaan perseorangan atau dikendalikan secara pribadi, juga memilih untuk tidak go public. Contohnya, SF Express yang terkenal. Banyak orang di masa lalu ingin go public, dan mengatakan bahwa perusahaan ini dapat menghasilkan banyak uang setelah go public, tetapi perusahaan tersebut menolak go public karena tidak kekurangan uang. Kerugian kedua dari go public adalah laporan keuangannya harus dipublikasikan. Bukan berarti Harbin Machinery Company memiliki utang palsu atau macet, tetapi Feng Yu tidak ingin namanya muncul di daftar dan diketahui terlalu banyak orang. Meskipun ia tidak bisa sepenuhnya tidak terlihat, ia tetap perlu menjaga kerahasiaan. Ia lebih suka meraup keuntungan secara diam-diam. Feng Yu awalnya berencana untuk mendaftarkan perusahaan induk di Hong Kong dan kemudian mentransfer saham perusahaannya ke perusahaan Hong Kong. Tetapi operasi aktualnya sangat merepotkan dan Feng Yu harus menyiapkan sejumlah besar uang sendiri. Karena Hong Kong bukan bagian dari Tiongkok pada saat itu, tindakan Feng Yu akan dianggap sebagai transfer aset ke luar negeri. Ia meminta bantuan Tuan Lu, tetapi Tuan Lu mengatakan hal itu mustahil. Feng Yu hanya bisa berhasil jika ia menggunakan uangnya sendiri untuk menjual saham dengan harga yang wajar. Ia juga berisiko terkena intervensi administratif dan diberhentikan. Jika kita menunggu hingga setelah tahun 1997, ketika Hong Kong kembali ke China, operasinya akan jauh lebih sederhana. Feng Yu memikirkannya dan memutuskan untuk menunggu. Lagi pula, sekarang jelas bukan waktu yang tepat untuk go public, terutama di dalam negeri. Pasar saham domestik telah menerapkan sistem T1 tahun ini, yang, sampai batas tertentu, dapat mengurangi kemungkinan manipulasi pasar saham. Namun, pasar saham tahun ini sama tidak rasionalnya. Akibat situasi long killing long dalam kontrak berjangka obligasi pemerintah, banyak perusahaan sekuritas mulai beroperasi dengan melanggar peraturan. Di tahun inilah pula banyak manipulasi pasar mulai bermunculan. Dalam 2 tahun ke depan, pasar akan terus melemah. Investor telah kehilangan kepercayaan. Harga saham tidak akan naik terlalu banyak setelah pencatatan, bahkan mungkin turun. Tentu saja, dalam hal manipulasi pasar, Feng Yu yakin tak ada yang bisa menandinginya. Baik dari segi pengetahuan profesional maupun kekuatan finansial, ia jelas tak tertandingi di negeri ini. Tapi dia tidak perlu melakukan ini, dan dia juga tidak ingin melakukannya. Dia tidak ingin menimbulkan masalah. Sekalipun dia bisa mengatasi masalah ini, dia tidak ingin orang-orang mengatakan di belakangnya bahwa dia adalah seorang manipulator pasar saham yang membuat banyak investor kehilangan semua uang mereka. Setelah go public, manajemen akan menjadi lebih rumit. Feng Yu merasa Li Mingde dan yang lainnya tidak mampu melakukannya untuk saat ini. Mereka memang bisa menerima hal-hal baru, tetapi kecepatan dan kemampuan menerimanya tidak sekuat yang mereka bayangkan. Menjadi perusahaan publik juga membutuhkan biaya, mulai dari audit hingga pengacara, dan setiap pengeluarannya sangat besar. Selain itu, perusahaan akan menghadapi pengawasan yang lebih ketat,
dengan setiap detail diteliti dengan saksama. Rencana Feng Yu untuk menggabungkan sahamnya ke dalam perusahaan induk akan lebih rumit lagi, terutama karena perusahaan induk tersebut berlokasi di Hong Kong. Ada keuntungan dan kerugian dari go public. Feng Yu mempertimbangkan pro dan kontranya. Bukan berarti perusahaan pasti tidak akan go public di masa mendatang, tetapi sekarang, perusahaan tidak akan go public. Feng Yu memberitahu Li Mingde bahwa ia harus bertahan meskipun tidak bisa. Jika ia menghadiahi Li Mingde dengan saham, maka Li Mingde harus memikul tanggung jawab yang sesuai. Feng Yu tidak akan membiarkan perusahaannya go public di waktu yang tidak tepat hanya demi pencapaian politik para pejabat tersebut. Terutama, dia tidak kenal dengan sekretaris di Harbin. Dia memberitahu Li Mingde bahwa jika dia masih tidak sanggup bertahan, maka dia akan memberitahunya lagi dan dia akan kembali mengurusinya. Feng Yu awalnya mengira Li Mingde akan mampu bertahan selama beberapa hari. Bahkan jika tidak, Li Mingde selalu tahu untuk meminta bantuan Zhang Ruiqiang. Namun, Zhang Ruiqiang justru menelepon Feng Yu dan memintanya untuk kembali dan membahas pendaftaran perusahaan mesin Harbin. Mengapa Zhang Ruiqiang berubah pikiran? Terakhir kali, ia memberitahu Zhang Ruiqiang dengan sangat jelas bahwa bukan berarti perusahaan tidak akan go public, melainkan karena hal itu tidak tepat dalam 2 tahun ke depan. Setelah perusahaan berkembang selama 2 tahun lagi, perusahaan itu pasti akan go public, dan itu pasti terjadi selama masa jabatan Zhang Ruiqiang. Mungkinkah Zhang Ruiqiang benar-benar tidak menunggu 2 tahun? Sebenarnya bukan Zhang Ruiqiang yang tidak sabar, melainkan pemimpin provinsilah yang tidak sabar. Pimpinan provinsi sudah cukup tua, dan atasannya sudah menyarankannya untuk pensiun pada akhir tahun. Tentu saja, sesuai kesepakatan, pimpinan provinsi mungkin akan naik pangkat setengah tingkat, tetapi ada kemungkinan juga ia akan digantikan oleh seorang sinecure. Ia sudah menjadi pejabat tinggi, dan jika ia dipromosikan bahkan setengah tingkat, ia akan menjadi wakil prefek. Pensiun pada tingkat itu akan menawarkan manfaat yang sama sekali berbeda dengan pensiun pada tingkatnya saat ini. Lebih lanjut, menjadi wakil prefek akan memungkinkannya bekerja lebih lama. Entah karena keinginan untuk berkuasa atau keinginan untuk berkontribusi lebih, ia tidak ingin pensiun terlalu dini. Ia yakin ia masih memiliki kemampuan kerja yang kuat dan dapat terus membuat perbedaan, dan tidak ingin terlalu cepat menetap dalam kehidupan memancing dan mengamati burung. Karena letak geografis dan keterpencilannya, perdagangan di Heilongjiang kurang berkembang dibandingkan wilayah pesisir, dan kurangnya dukungan kebijakan yang relevan, sehingga menyulitkan pembangunan. Faktor penting lainnya adalah reklamasi pertanian dan kehutanan berada di bawah kepemimpinan ganda. Reklamasi pertanian dikelola oleh Kementerian Pertanian dan pemerintah provinsi, sementara kehutanan dikelola oleh Kementerian Kehutanan dan pemerintah provinsi. Sebagian besar pendapatan diserahkan langsung ke kementerian, alih-alih ke pemerintah provinsi. Perdagangan luar negeri terbesar Longjiang adalah dengan Rusia, dengan biji-bijian sebagai ekspor utamanya. Tentu saja, ini sekarang juga mencakup otomotif, komoditas kecil, dan toko serba ada, yang semuanya dipimpin oleh perusahaan Feng Yu. Tetapi dibandingkan dengan provinsi pesisir lainnya, masih terdapat kesenjangan yang signifikan. Namun, Heilongjiang telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam revitalisasi basis industri lamanya. Nilai output industrinya telah tumbuh dengan laju yang melampaui rata-rata nasional dari tahun ke tahun. Di beberapa bidang, Heilongjiang bahkan telah menjadi pemimpin nasional, seperti manufaktur mesin pertanian, industri otomotif, industri pengolahan, dan sebagainya. Pemimpin provinsi itu tidak pernah berpikir untuk naik pangkat setengah tingkat ketika ia pensiun ke tingkat kedua, tetapi sekarang, ia merasa memiliki kepercayaan diri dan bahkan tidak perlu pensiun ke tingkat kedua. Sebaliknya, ia dapat dipromosikan ke posisi setingkat wakil negara bagian. Jika menilik prestasi politiknya, memang tidak ada salahnya untuk berkompetisi. Tetapi beberapa pesaingnya itu semuanya memiliki prestasi politik yang tidak kalah hebat darinya, dan yang ingin diperebutkannya adalah jabatan real, minimal jabatan real setingkat menteri, daripada mundur ke barisan belakang dan mendapatkan jabatan iseng di kantor Kongres Rakyat Nasional atau Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok, sambil menunggu masa pensiun dengan tenang. Beberapa waktu lalu, saat menghadiri suatu rapat pusat, ia mendengar laporan kerja dari provinsi lain dan paham kenapa yang dipilih untuk membuat laporan di rapat itu adalah perusahaan-perusahaan tercatat di provinsi yang mereka kelola. Baru kemudian ia menyadari bahwa begitu sebuah perusahaan go public, asetnya akan meningkat secara signifikan, bahkan berkali-kali lipat. Bukankah itu berarti $1 menjadi 3 atau $5? 100 juta menjadi 3 atau 500 juta? Itu pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Meskipun ia juga memahami bahwa setelah perusahaan go public, meskipun nilai pasarnya akan meroket, rasio kepemilikan saham awal akan menurun, ia tetap percaya bahwa go public memiliki lebih banyak keuntungan daripada kerugian. Jika tidak, mengapa begitu banyak perusahaan ingin go public? Dan lihatlah ekspresi puas para pemimpin itu, lihatlah sorot mata puas para pemimpin pusat. Semua ini telah sangat merangsang pemimpin tertinggi Longjiang. Jika dia tidak dapat meraih prestasi lebih, maka dia akan gagal total dalam kompetisi ini. Meskipun banyak orang telah pensiun pada usianya,
Dan hal terburuk yang dapat dilakukannya adalah mundur ke garis kedua. Ia merasa sulit menerima kesenjangan antara menjadi bos dan memberi perintah, dan tiba-tiba sebagian besar kekuasaannya lenyap. Dia jelas memiliki banyak ambisi politik yang belum terpenuhi dan masih bisa terus berkarya. Jadi mengapa dia harus mundur? Dia bahkan yakin prestasinya lebih baik daripada banyak pemimpin lainnya. Jadi mengapa dia tidak boleh dipromosikan? Bukan berarti tidak ada pemimpin yang menghargainya. Yang kurang darinya hanyalah prestasi politik, prestasi yang akan membuatnya menonjol. Biasanya di Harbin, sebuah pabrik mesin dengan nilai pasar hanya puluhan juta dolar dapat mencapai nilai pasar miliaran dolar setelah beberapa tahun pembangunan. Pabrik tersebut bisa disebut perusahaan super besar, yang sudah merupakan pencapaian politik yang solid. Namun, ia merasa ini belum cukup. Provinsi lain juga memiliki perusahaan-perusahaan besar dengan kapitalisasi pasar miliaran dolar, dan semuanya adalah perusahaan milik negara. Namun, jika kapitalisasi pasar perusahaan ini bisa melebihi 10 miliar dolar, siapa yang bisa bersaing dengannya? Peluangnya untuk naik jabatan akan sangat meningkat. Perusahaan publik pertama di Tiongkok dengan kapitalisasi pasar 10 miliar yuan muncul di bawah kepemimpinannya. Siapa yang bisa menyangkal bahwa ini bukan kontribusinya? Bagaimana mungkin pencapaian sebesar itu disembunyikan? Bagaimana mungkin para pemimpin di atasnya tidak menyadarinya? Ia juga sangat dipuji oleh banyak pemimpin, termasuk kepala arsitek, Jiang Daming, dan Zhu Tiewan. Seandainya ia 8 tahun lebih muda, bukan, hanya 5 tahun lebih muda, maka masuknya ia ke pemerintahan pusat sudah pasti. Sayangnya, dia sudah tua dan ini kesempatan terakhirnya. Jika dia tidak memperjuangkannya, dia benar-benar tidak akan punya kesempatan. Dia tahu bahwa perusahaan mesin Harbin adalah proyek percontohan reformasi Zhang Ruiqiang, tetapi dia juga yang mendukungnya, bukan? Tanpa dukungannya, akankah reformasi itu berhasil? Bahkan mungkin mustahil. Saat itu, semua perusahaan percontohan reformasi di seluruh negeri merugi, tetapi pabrik mesin Harbin justru untung. Zhang Ruiqiang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Feng Yu. Banyak orang datang kepadanya untuk mengeluh, mengatakan bahwa Zhang Ruiqiang berkolusi dengan para petinggi swasta. Bukankah dialah yang menyebarkan berita-berita ini dan mendukung Zhang Ruiqiang di balik layar? Bukankah promosi jabatannya lah yang membantu Zhang Ruiqiang mencapai posisinya saat ini? Jika ia tidak memindahkan Zhang Ruiqiang dari Departemen Perdagangan Luar Negeri dan Kerja Sama Ekonomi ke pemerintah kota Harbin, akankah Zhang Ruiqiang berada di posisinya saat ini? Setiap langkah Zhang Ruiqiang begitu mulus, tentu saja, berkat kemampuan dan prestasinya yang luar biasa, yang sulit disembunyikan. Namun, jika bukan karena dukungannya, apakah Zhang Ruiqiang akan menjadi wali kota sekarang? Kalaupun ia menjadi wali kota, ia tidak akan menjadi wali kota Harbin, apalagi jabatan wakil menteri. Ada juga restrukturisasi Harbin Pharmaceutical Group dan restrukturisasi banyak perusahaan di Harbin. Setelah Zhang Ruiqiang mengusulkannya, instruksinya selalu untuk terus maju. Jangan takut kesulitan, teruslah maju dan lakukan, dan saya akan mendukung Anda. Orang-orang selalu punya motif egois. Meskipun Zhang Ruiqiang bisa dikatakan sebagai penerus ambisi politiknya, ia kini bisa melangkah lebih jauh, dan setelah melangkah lebih jauh, ia masih bisa terus mendukung Zhang Ruiqiang. Apa salahnya? Dia menemui Zhang Ruiqiang dan berbicara serius dengannya, berharap Zhang Ruiqiang akan membantu membujuk Feng Yu agar membawa perusahaan mesin Harbin go public sesegera mungkin, sehingga Longjiang akan memiliki perusahaan tercatat dengan nilai pasar puluhan miliar yuan, yang akan memberinya lebih banyak modal politik dan membantunya menaiki tangga karir. Zhang Ruiqiang juga berada dalam situasi yang sulit. Ia tahu betul bahwa Feng Yu adalah seorang jenius. Dalam bisnis, ia belum pernah melihat orang yang lebih sukses daripada Feng Yu, termasuk tokoh-tokoh legendaris dari luar negeri. Menurutnya, tidak ada satupun dari mereka yang selebritas Feng Yu. Feng Yu mengatakan bahwa perusahaan mesin Harbin tidak cocok untuk listing saat ini, jadi ia memilih untuk mempercayai Feng Yu dan tidak pernah menyebutkannya lagi. Namun, saat itu, mentornya, yang telah berbaik hati kepadanya dan telah membantunya dalam karirnya, datang kepadanya dan meminta bantuannya, dan ia terjebak dalam dilema. Akhirnya, pemimpin provinsi mundur selangkah dan memintanya untuk memanggil Feng Yu. Ia ingin berbicara langsung dengan Feng Yu, jadi Zhang Ruiqiang menelepon Feng Yu. Setelah bertemu Zhang Ruiqiang, mereka menutup pintu dan mengobrol sebentar, dan Feng Yu mengetahui keseluruhan ceritanya. Ia tidak merasa kesal karena Zhang Ruiqiang memanggilnya kembali. Zhang Ruiqiang mengulangi kata-kata sekretaris Su dan tidak bermaksud memaksanya, yang membuat Feng Yu sangat puas. Tanpa bantuan dan dukungan Zhang Ruiqiang, karir Feng Yu tidak akan berkembang secepat ini. Saat pertama kali berjuang, Zhang Ruiqiang memiliki terlalu banyak kesempatan untuk meraup keuntungan secara paksa. Lagi pula, pihak lain mengatakan itu hanya pertemuan sekali, jadi dia tentu saja tidak akan keberatan. Namun, dia masih yakin dalam hatinya bahwa dia tidak akan mengizinkan Harbin Machinery Company untuk go public, begitu pula Harbin Pharmaceutical Group. Sekalipun provinsi membantu menyederhanakan prosedur, dia tidak akan setuju. Sekali lagi, waktunya tidak tepat.
Memilih untuk go public saat pasar sedang lesu belum tentu akan merugi, dan mungkin ada banyak keuntungan, tetapi niscaya akan menurunkan harga saham sampai batas tertentu. Mengapa tidak menunggu hingga pasar sedang lesu untuk go public? Pukul 10 pagi, Feng Yu mengikuti Zhang Ruiqiang ke kantor Sekretaris Su. Meskipun ini bukan pertama kalinya mereka berdua bertemu, dan Sekretaris Su pernah mengobrol dengan Feng Yu sendirian beberapa kali, mereka belum saling mengenal, dan Feng Yu tentu saja tidak sesantai dan sebebas seperti saat dia berada di kantor Zhang Ruiqiang. Sekretaris Su. Ayo, duduk, Xiao Wang, buatkan teh. Sekretaris Su keluar dari balik mejanya dan duduk di sofa bersama mereka. Hal ini membuatnya tampak mudah didekati. Sikap yang sering dikaitkan dengan teman dekat. Saat pertama kali bertemu Feng Yu, ia merasa Feng Yu bukan orang biasa, karena ia tidak memiliki rasa gugup seperti saat bertemu pejabat tinggi. Dan ketika dia melihat Feng Yu tetap tenang di hadapan kepala desainer, Zhu Tiewan, dia merasa bahwa kemampuan Feng Yu untuk mencapai hal-hal hebat bukanlah suatu kebetulan. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang bisa berbicara normal dengan kepala desainer peduli dengan tekanan yang diberikannya? Terlebih lagi, dia adalah seseorang yang dipuji oleh kepala desainer. Rumornya, Zhu Tiewan bahkan telah merekrut Feng Yu, jadi dia tidak berani menggunakan cara administratif untuk menekannya. Jika dia tertangkap, dia akan tamat. Yang paling meresahkannya adalah Harbin Machinery Company memiliki seorang pemegang saham Hong Kong yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Feng Yu. Konsekuensi dari penindasan terhadap pengusaha Hong Kong bukanlah sesuatu yang dapat ia tanggung. Sekarang adalah masa yang istimewa. Dalam menghadapi rakyat Hong Kong, segala sesuatunya harus didasarkan pada premis untuk memastikan pemulihan Hong Kong yang stabil. Tuan Feng, saya sangat penasaran. Mengapa Anda tidak setuju Harbin Machinery Company go public? Bukankah banyak keuntungannya? Anda juga bisa menghasilkan lebih banyak uang, kan? Tanya Sekretaris Su langsung. Saya akui bahwa go public memiliki banyak keuntungan, seperti pendanaan yang lebih memadai untuk pembangunan dan publisitas yang lebih baik, tetapi sekarang bukan waktu yang tepat. Sekretaris Su, Anda memahami kondisi pasar saham negara kita saat ini. Sebagian besar saham sedang turun, hanya sedikit yang naik. Hal ini juga menjelaskan mengapa banyak investor ragu untuk membeli saham saat ini. Selain itu, pasar saham AS dan Jepang mengalami fluktuasi yang signifikan pada akhir tahun lalu dan awal tahun ini, yang juga telah meredam antusiasme investasi investor domestik kita. Jika Harbin Machinery Company go public sekarang, harga sahamnya mungkin belum tentu turun, tetapi juga tidak akan naik banyak, yang merupakan kesepakatan yang buruk. Bagaimana mungkin tidak menguntungkan? Setahu saya, Anda tidak menentang perusahaan go public, tetapi Anda pikir harganya tidak akan naik banyak jika go public sekarang? Tapi itu tetap saja kenaikan. Jika go public dalam 2 tahun, meskipun harganya naik sangat cepat, apa bedanya dengan go public sekarang? Bahkan jika sekarang lebih lambat, harganya akan tetap naik dengan jumlah yang kurang lebih sama, kan? Tanya Sekretaris Su. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Pertanyaannya, kenapa kita go public sekarang? Untuk mendapatkan lebih banyak dana pengembangan? Untuk meningkatkan kesadaran merek perusahaan? Soal pendanaan, Harbin Machinery Company belum membutuhkannya saat ini. Kalaupun dibutuhkan, saya bisa terus berinvestasi. Saya sudah bilang kita ingin membuat mobil terbaik di Tiongkok, bahkan di dunia, dan itu tidak akan berubah. Dan saat ini, mobil merek Songjiang kita sudah sangat terkenal di Tiongkok. Saya tidak bisa bilang kita nomor 1, tapi kita pasti masuk 3 besar, kan? Dan momentum pertumbuhan merek lain tidak sekuat kita. Feng Yu menjelaskan saya tidak membutuhkan keuntungan apapun dari go public yang Anda sebutkan. Harbin Machinery Company memiliki modal dan reputasi yang cukup. Jadi mengapa mereka ingin go public dan tunduk pada segala macam batasan? Tentu saja dia mengerti mengapa Sekretaris Su memintanya untuk mengumumkannya ke publik, dan itu demi pencapaian politik. Tetapi Feng Yu benar-benar tidak begitu mengenal Sekretaris Su, dan dia tidak berpikir bahwa membantu Sekretaris Su akan memberinya banyak manfaat di masa depan. Tuan Feng, jika perusahaan mesin Harbin setuju untuk go public, saya pribadi akan membantu semua prosedurnya, dan pasti akan ada kebijakan terkait untuk mengurusnya, seperti beberapa insentif pajak, beberapa insentif penggunaan lahan, DLL. Provinsi ini bahkan dapat membeli sejumlah mobil merek Songjiang lagi, kata Sekretaris Su sambil menggertakkan gigi. Ini adalah janji terbesar yang bisa ia buat saat itu. Ia bisa saja menjanjikan lebih, tetapi itu akan melanggar aturan. Lupakan keinginannya untuk meningkatkan profil politiknya dengan mendaftarkan perusahaan mesin Harbin. Jika ia tidak dihukum, itu akan menjadi tanda belas kasihan dari atasannya. Feng Yu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Sekretaris Su, kita tidak melewatkan 1 sen pun dari pajak yang terutang. Lagi pula, saya menginvestasikan banyak uang setiap tahun di bidang pendidikan dan bidang lainnya di Longjiang. Anda tentu tahu betul hal ini. Lokasi geografis Harbin tidak cocok untuk perluasan pabrik lebih lanjut. Belum lagi pabrik tersebut belum berencana untuk ekspansi untuk saat ini. Kalaupun ada, pasti akan berekspansi ke cabang lain. Anda mengerti, kan?
Mata Sekretaris Su dipenuhi kekecewaan. Mengapa Feng Yu tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengalah? Aku sudah memberikan ketulusanku yang sebesar-besarnya, dan dia masih tidak mau menyerah? Banyak perusahaan ingin go public dan mencoba segala cara yang mungkin untuk mendapatkan dukungan dari provinsi. Tetapi ada orang seperti Feng Yu yang tidak ingin perusahaan mereka go public sama sekali dan tidak tergoda oleh berbagai kondisi preferensial yang ditawarkannya. Lalu apa yang harus dia lakukan? Bukankah karirnya sudah hampir berakhir? Zhang Ruiqiang membuka mulutnya beberapa kali, tetapi menutupnya kembali. Ia tidak tahu harus berkata apa. Haruskah ia membujuk Feng Yu, atau mantan bosnya? Tuan Feng, apakah masalah ini benar-benar tidak bisa dinegosiasikan? Sekretaris Su, seorang pemimpin yang sangat tegas di mata bawahannya, justru menunjukkan raut wajah memohon saat ini, yang membuat Zhang Ruiqiang merasa sangat kasihan. Dia tak kuasa menahan diri untuk berkata, Feng Yu, tolong pikirkan lagi. Ini sangat penting bagi Sekretaris Su. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Saya bertanggung jawab kepada semua pekerja di perusahaan mesin Harbin. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk go public. Jika sahamnya tidak bisa dijual setelah pencatatan, atau jika harganya turun, itu akan merugikan kepentingan semua pekerja, Harbin, dan provinsi. Tapi saya berjanji bahwa ketika perusahaan mesin Harbin go public nanti, kami pasti akan mengundang Sekretaris Su. Sekretaris Su bahkan tidak bisa marah kepada Feng Yu setelah mendengar apa yang dikatakannya. Dia telah bekerja hampir sepanjang hidupnya dan tidak ingin dituduh gagal mengembangkan perusahaan besar dan menyebabkan kerugian besar bagi para pekerja karena kekeras-kepalaannya. Dia tidak bisa melupakan rasa sakit di hatinya. Lupakan saja, paling buruknya saya bisa mundur dan duduk di bangku paling belakang. Tepat saat Sekretaris Su hendak mengantar para tamu pergi, Feng Yu tiba-tiba bertanya, apa pendapat Anda tentang asuransi sosial? Sekretaris Su agak bingung. Mengapa Feng Yu tiba-tiba membahas hal ini? Zhang Ruiqiang juga menatap Feng Yu dengan bingung. Apakah Feng Yu mencoba mengalihkan pembicaraan dan menghindari rasa malu? Zhang Ruiqiang tidak bisa membiarkan Sekretaris Su menjawab pertanyaan ini, jadi ia pun angkat bicara, asuransi sosial, secara sederhana, hanyalah sistem pensiun. Sebelumnya, negara kita memiliki sistem asuransi perusahaan, yang berarti perusahaan menanggung gaji pensiunan. Akibatnya, 20 hingga 30 karyawan menanggung satu pensiunan, dan rasio ini secara bertahap meningkat seiring dengan semakin banyaknya orang yang pensiun. Selain itu, banyak orang yang tidak memiliki usaha menghadapi prospek harus bekerja di usia tua. Itulah sebabnya kami belajar dari negara-negara maju dan memperkenalkan sistem asuransi sosial, yang dapat dianggap sebagai sistem redistribusi sumber daya. Sekretaris Su memandang Feng Yu. Zhang Ruiqiang telah mengatakan sesuatu yang sangat bagus, dan dia ingin mendengar apa yang Feng Yu katakan tentang masalah ini. Wali kota Zhang membuatnya terdengar sederhana. Tetapi pernahkah Anda bayangkan berapa tahun yang dibutuhkan untuk menerapkan kebijakan ini? Saat ini, negara kita memaksa perusahaan dan pemberi kerja lainnya untuk membayar asuransi sosial bagi karyawan mereka, tetapi Anda tahu efektivitasnya lebih baik daripada saya, kan? Apa yang ingin kau katakan? Jangan membuatku penasaran. Zhang Ruiqiang sedikit kesal. Feng Yu selalu suka memamerkan pengetahuannya saat ini. Lagi pula, dia tidak mempelajari kebijakan ini dengan saksama. Bahkan orang-orang di pemerintahan pusat pun tidak memahaminya dengan baik. Mereka hanya bisa menyeberangi sungai dengan meraba batunya. Saya berani mengatakan bahwa kebijakan ini tidak akan sepenuhnya berhasil dilaksanakan bahkan ketika kalian semua pensiun. Apa yang kau bicarakan? Apa kau bercanda? Kebijakan nasional seperti itu, setelah sekian lama, tidak mungkin berhasil? Zhang Ruiqiang sedikit kesal, terutama karena Feng Yu menyebutkan pensiun. Ia khawatir hal itu akan membuat Sekretaris Su kesal. Lagi pula, ia masih punya waktu sekitar 1 dekade lagi sebelum pensiun. Bagaimana mungkin Feng Yu begitu yakin kebijakan ini tidak akan berhasil? Feng Yu tersenyum dan berkata, apakah kebijakan keluarga berencana telah berhasil dilaksanakan? Apakah semua orang mematuhinya? Sekretaris Su ingin membantah Feng Yu. Anda bukan pegawai negeri. Jadi mengapa Anda mengkritik kebijakan nasional di hadapannya? Tetapi Feng Yu mengutip contoh keluarga berencana, dan dia tidak punya cara untuk membantahnya. Undang-undang ini diusulkan pada tahun 1971, dipublikasikan pada tahun 1980, dan dipromosikan di kalangan anggota partai dan anggota Liga Pemuda Komunis. Sebenarnya, undang-undang ini bersifat semi-wajib. Undang-undang ini tercantum dalam konstitusi sebagai kebijakan nasional dasar pada tahun 1982. Undang-undang ini telah diterapkan selama lebih dari 10 tahun, tetapi hasilnya masih banyak anak yang lahir di luar nikah setiap tahunnya. Kita tidak bisa begitu saja mencekik anak orang lain sampai mati, kan? Di daerah pedesaan, populasi merupakan angkatan kerja. Implementasinya di perkotaan cukup baik, tetapi di daerah pedesaan, meskipun upaya peningkatan kembali dilakukan pada tahun 1991, hal tersebut masih belum dapat dikendalikan. Kebijakan dasar nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar,
Ternyata belum sepenuhnya terlaksana setelah sekian lama dan belum sepenuhnya terlaksana berkat usaha bersama banyak orang. Belum lagi sistem jaminan sosial yang belum tertuang dalam Undang-Undang Dasar dan belum begitu kuat kekuatannya. Poin terpentingnya adalah asuransi sosial mewajibkan perusahaan dan individu untuk berkontribusi. Banyak pekerja keberatan. Mengapa upah mereka harus dikurangi? Bukankah mereka yang tidak berkontribusi pada asuransi sosial juga pensiun? Bukankah seharusnya perusahaan dan pabrik tetap mendukung mereka? Mereka telah mendedikasikan sebagian besar hidup mereka untuk pekerjaan mereka. Para pekerja menuntut agar perusahaan menanggung penuh biaya asuransi sosial, tetapi perusahaan tidak mampu melakukannya. Jumlah ini bukanlah jumlah yang kecil, terutama karena mereka harus mengganti biaya yang seharusnya dibayarkan oleh beberapa orang yang akan pensiun. Hal ini membuat beberapa perusahaan dengan kinerja buruk langsung mengkonfrontasi para pemimpin pemerintah, dengan mengatakan, kami tidak mampu membayar uang ini. Jika kami membayar, perusahaan akan bangkrut, dan semua pekerja tidak akan punya makanan. Jika kita ingin sistem asuransi sosial berhasil, hal pertama yang kita butuhkan adalah mengintegrasikan asuransi korporasi dengan asuransi sosial. Namun, sulit untuk menemukan keseimbangan yang tepat. Jika terlalu banyak orang yang ikut, pemerintah tidak akan mampu mengumpulkan dana yang cukup. Jika terlalu sedikit orang yang ikut, perusahaan tidak akan mau membayar iuran asuransi sosial. Ada beberapa cara untuk membayar asuransi sosial di luar negeri. Yang paling umum adalah sistem pembayaran premi asuransi proporsional dan sistem pembayaran premi asuransi yang setara. Kedua sistem ini adalah yang paling umum, dan keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Tiongkok saat ini menerapkan sistem pembayaran premi asuransi proporsional, yang tetap tidak berubah hingga kelahiran kembali Feng Yu. Integrasi, Zhang Ruiqiang dan Sekretaris Su bertukar pandang. Jika ini terjadi, akan menjadi tantangan nyata. Namun, seperti yang dikatakan Feng Yu, jika tidak terintegrasi, akan sulit untuk menerapkan sistem ini. Perusahaan harus menanggung biaya pensiun dan iuran jaminan sosial pensiunan, yang memberikan tekanan finansial yang sangat besar bagi mereka. Sekretaris Su memandang Feng Yu dan bertanya, bagaimana perusahaan mesin Harbin membayar asuransi sosialnya? Perusahaan dan karyawan kami sama-sama berkontribusi. Bukankah ini yang dianjurkan negara? Hal ini baru dianjurkan sekarang dan belum sepenuhnya ditegakkan karena negara tidak yakin dengan sikap para pekerja. Apakah para pekerja sudah setuju? Tanya Sekretaris Su penasaran. Ia mendengar dari bawahannya bahwa banyak karyawan di perusahaan lain yang membuat keresahan atas hal ini. Ada yang mogok kerja, ada yang mengajukan petisi, dan mereka menolak untuk setuju. Sederhana sekali. Beri saja kenaikan gaji kepada para pekerja. Biarlah mereka membayar lebih dari 40 yuan sebulan. Tapi saya akan menaikkan gaji mereka sebesar 100 yuan sebulan. Bagaimana mungkin ada yang tidak puas? Sebagian besar biaya tetap ditanggung perusahaan. Jelaskan dengan jelas kepada mereka dan semua orang akan mengerti. Ekspresi Feng Yu seolah berkata, kenapa kau perlu bertanya seperti ini? Kenapa kau begitu bodoh? Sekretaris Su agak terdiam. Apakah Anda pikir setiap perusahaan mampu menaikkan upah pekerja sebesar 100 yuan per bulan? Seperti perusahaan mesin Harbin Anda? Tanyanya. Jika kita menjelaskannya dengan jelas, semua orang akan mengerti. Menaikkan upah adalah alasan utamanya. Oke? Yang paling dipedulikan pekerja adalah mendapatkan lebih banyak uang. Sekretaris Su juga diam-diam terkesima. Perusahaan mesin Harbin ini benar-benar kaya. Gaji mereka sudah memimpin negara. Dan ini kenaikan 100 yuan lagi? Bukankah itu berarti pekerja tingkat 8 mereka bisa mendapatkan lebih dari 1.000 yuan sebulan? Tahun lalu, gaji tahunan rata-rata di Harbin hanya di atas 5.000 yuan. Tahun ini, akan menjadi lebih dari 6.000 yuan? Feng Yu, metode yang kamu usulkan sama sekali tidak terukur. Bagaimana mungkin perusahaan lain menaikkan upah pekerja begitu banyak sekaligus? Zhang Ruiqiang mengerutkan kening. Harus naik juga. Bukankah upah pekerja naik banyak tahun lalu karena inflasi? Situasi ekonomi tahun ini jauh lebih baik daripada tahun lalu. Jadi mengapa upah tidak bisa naik? Haruskah kita serahkan semuanya kepada pemerintah sebagai pajak agar pemerintah bisa menanggung asuransi sosial pekerja? Tanya Feng Yu balik. Menaikkan upah berarti biaya perusahaan akan naik dan laba akan turun. Sehingga pajak yang perlu dibayarkan secara alami juga akan berkurang, yang akan membuat pemerintah memiliki lebih sedikit uang yang tersedia. Namun, tanpa kenaikan upah, kebijakan jaminan sosial ini akan sulit diimplementasikan. Feng Yu bahkan yakin bahwa pemisahan resmi pajak nasional dan pajak daerah pada pertengahan tahun lalu berkaitan dengan masalah ini. Meskipun pemerintah daerah tampaknya memiliki lebih banyak pendapatan pajak yang dapat dibelanjakan, pada kenyataannya, mereka juga harus memikul lebih banyak tanggung jawab pedang bermata dua. Sekretaris Su dan Zhang Ruiqiang sama-sama berpikir keras. Ya, bagaimana mereka harus memilih? Zhang Ruiqiang membuat keputusan dengan cepat, bukan karena ia lebih tegas daripada Su Changyo, tetapi karena populasi Harbin menyumbang sekitar 26% dari populasi Heilongjiang, tetapi pendapatan pajaknya menyumbang lebih dari 43%.
Dengan kata lain, Harbin dapat melakukan beberapa hal yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh seluruh wilayah Heilongjiang. Terutama karena Harbin adalah kota yang direncanakan secara independen, kota ini memiliki tingkat otonomi yang tinggi dan dapat membuat banyak keputusan secara mandiri tanpa dibatasi oleh provinsi. Feng Yu menyarankan agar perusahaan menaikkan upah untuk mengurangi penolakan karyawan, sehingga pembayaran jaminan sosial dapat segera diimplementasikan. Harbin dapat melakukan ini. Harbin bahkan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengintegrasikan asuransi korporasi dan asuransi sosial. Bagaimanapun, tingkat pemulihan industri Harbin telah jauh melampaui ekspektasi semua orang, dan dalam beberapa aspek bahkan telah memimpin negara. Misalnya, perusahaan mesin Harbin, grup farmasi Harbin, grup industri pesawat terbang Harbin, pabrik motor listrik, dan bahkan industri ringan seperti pabrik tekstil telah berkembang sangat baik. Selain beberapa aspek lainnya, Harbin berkembang sangat pesat dan memiliki dana yang cukup. Namun, Su Changyo tidak bisa mengambil keputusan seperti itu. Masih banyak daerah miskin di Heilongjiang, dan banyak perusahaan tidak berkembang dengan baik. Serius, mereka sudah hampir mati. Perusahaan-perusahaan itu sendiri tidak membayar banyak pajak. Jika kita mengikuti metode Feng Yu dan membiarkan perusahaan-perusahaan itu menaikkan gaji karyawan mereka untuk menstabilkan emosi mereka dan menerapkan sistem jaminan sosial, maka masalah baru akan muncul. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan itu akan sangat berkurang. Apakah provinsi akan punya uang untuk melakukan hal-hal lain? Dapatkah dianggap berhasil apabila suatu sistem berhasil diimplementasikan tetapi pekerjaan lain tidak dapat dilaksanakan? Cara terbaik adalah meningkatkan taraf ekonomi seluruh provinsi. Jika semua orang berpenghasilan lebih, hal ini akan menjadi lebih mudah dipahami. Namun, hal ini mudah diucapkan tetapi sangat sulit diimplementasikan. Sementara keduanya asyik berpikir, Feng Yu menyesap tehnya dengan santai. Ia terlalu banyak bicara dengan mereka, dan mulutnya agak kering. Zhang Ruiqiang menatap ekspresi Su Changyo yang bingung, tidak tahu bagaimana membujuknya, tetapi tiba-tiba ia melihat ekspresi Feng Yu yang santai dan puas. Kemudian ia teringat bahwa topik ini diangkat oleh Feng Yu. Jadi, orang ini punya solusi? Anak muda, kenapa kau tidak memberitahu kami lebih awal, dan sengaja membuat kami merasa tidak nyaman, ya? Zhang Ruiqiang berdeham dan mengingatkan Feng Yu untuk berhenti. Feng Yu, karena kamu mengatakan itu, apakah kamu punya solusi? Ya? Bukankah cukup untuk meningkatkan pendapatan perusahaan-perusahaan itu dan menaikkan upah karyawannya? Perlukah saya menjelaskannya? Yang saya tanyakan adalah metode spesifiknya, bagaimana cara meningkatkan pendapatan perusahaan-perusahaan tersebut. Melihat ekspresi Patwa Zhang yang sangat tertahan, Feng Yu perlahan berkata, soal solusinya, sebenarnya tidak terlalu sulit. Aku hanya tidak tahu apakah Su Changyo bisa menerapkannya dengan sukses. Ini bisa sangat ofensif, terutama kemungkinan besar akan menimbulkan perlawanan dari kota-kota itu. Su Changyo mengerutkan kening dan menatap Feng Yu. Aku tidak takut menyinggung orang. Apapun yang kau lakukan, mustahil memuaskan semua orang. Selama ini baik untuk rakyat, itu sudah cukup. Tapi kau bilang prefektur dan kota akan melawan. Apa maksudmu? Jika pendapatan perusahaan-perusahaan tersebut meningkat, kota dan kabupaten tersebut seharusnya juga senang. Pendapatan lokal mereka juga akan meningkat, sehingga mereka dapat melakukan lebih banyak hal dan mencapai prestasi politik. Mengapa mereka harus menolak? Feng Yu tidak menjawab secara langsung, tetapi malah bertanya, Sekretaris Su, menurut Anda mengapa produk perusahaan kita memiliki keuntungan tinggi, namun konsumen masih menerimanya? Su Changyo berpikir sejenak apakah karena kualitas produknya? Atau karena tampilannya yang unik? Atau karena iklannya yang bagus? Kami punya semua ini. Misalnya, pelembab udara dan kipas angin tanpa bilah. Penampilan kami sudah tidak baru lagi, dan kualitas produk kami sudah tersaingi oleh merek lain. Bahkan setelah antusiasme iklan menurun, produk kami masih lebih laku daripada yang lain dan harga kami masih lebih tinggi daripada mereka. Mengapa demikian? Feng Yu melanjutkan. Pada saat ini, Zhang Ruiqiang mengucapkan dua kata merek. Feng Yu menatap Zhang Ruiqiang dengan pandangan setuju. Benar, itu efek merek. Biar saya jelaskan secara singkat. Efek merek adalah kelanjutan dari nilai-nilai perusahaan. Dengan kata lain, manfaat dan dampak yang diberikan merek ini terhadap produk ini. Melihat Su Changyo masih belum sepenuhnya mengerti, Feng Yu berpikir sejenak dan memberi contoh untuk produk yang sama. Jika saya beri label impor, meskipun harganya 10% atau bahkan 20% lebih mahal, banyak orang tetap ingin membelinya, karena menurut mereka, produk impor lebih baik daripada produk dalam negeri. Lagi pula, Harbin Machinery Company bukanlah satu-satunya perusahaan di negara ini yang memproduksi mesin pertanian, tetapi mengapa Harbin Machinery Company mematok harga yang lebih tinggi untuk bajak rotari yang sama dibandingkan perusahaan lain? Dan mengapa penjualannya lebih baik? Padahal, kualitas beberapa produk tidak jauh berbeda. Inilah efek merek, karena konsumen mengenali merek kami, tahu bahwa kami adalah merek ternama nasional, tahu bahwa teknologi kami terdepan di negara ini, dan tahu bahwa layanan purna jual kami lebih baik.
Keduanya bebek panggang. Jadi mengapa Kuan Jude lebih mahal daripada Bianyifang? Sebenarnya, Bianyifang adalah merek yang lebih lama berdiri daripada Kuan Jude. Tetapi karena Kuan Jude telah disajikan di jamuan makan kenegaraan, banyak orang bahkan tidak tahu bahwa Bianyifang juga menyajikan bebek panggang. Sekalipun mereka melihat bebek panggang di menu Bianyifang, mereka mungkin tidak akan memesannya lagi. Namun, ketika mereka pergi ke Kuan Jude, hampir semua orang memesan bebek panggang. Sederhananya, merek juga merupakan nilai penting. Dalam akuntansi, merek disebut aset tak berwujud, yang merupakan aset non-moneter tanpa wujud fisik. Untungnya, Feng Yu telah mempelajari pengetahuan ini sebelumnya. Jika tidak, akan sulit untuk menjelaskannya. Feng Yu memberikan contoh dan menggunakan beberapa istilah ekonomi profesional, yang membingungkan Su Changyo. Su Changyo terlalu muda untuk mempelajari hal ini sebelumnya. Tetapi meskipun ia tidak begitu memahami istilah profesional yang digunakan Feng Yu, ia memahami contoh yang diberikan Feng Yu. Di saat yang sama, ia masih mendesah dalam hati. Status Feng Yu saat ini memang bukan kebetulan. Lihatlah semua pengetahuan yang ia miliki, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bawahan dan stafnya, termasuk banyak pakar ekonomi, juga memahami pengetahuan profesional ini, dan dapat menjelaskannya dengan lebih mendalam. Sayangnya, mereka tahu Su Changyo tidak akan mengerti. Jadi mereka tidak mengatakan apa-apa. Saat Su Changyo pertama kali mendengar kata-kata Feng Yu hari ini, dia tercengang. Maksudmu? Kita harus membiarkan perusahaan-perusahaan itu mengelola mereknya? Lalu dari mana kita harus mulai? Haruskah kita mulai dengan periklanan? Tanya Su Changyo dengan rendah hati. Memulai merek baru? Terlalu repot, dan tidak ada waktu tersisa. Kita sudah punya merek besar, jadi kenapa tidak memanfaatkannya saja? Apa yang Anda maksud dengan merek besar yang sudah jadi? Feng Yu tersenyum dan mengucapkan kata yang familiar bagi Su Changyo dan Zhang Ruiqiang. Kata yang bahkan sering mereka sebutkan penggabungan. Zhang Ruiqiang dan Su Changyo saling memandang dan bertanya, gabung? Bagaimana caranya? Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu tanpa berkata-kata. Kenapa orang ini hanya mengucapkan setengah kata? Dia bisa mati kalau mengucapkan semuanya sekaligus. Kamu sudah tahu cara menggabungkannya, kan? Ceritakan detailnya. Feng Yu mengambil cangkir teh, lalu meletakkannya kembali. Cangkir itu sudah kosong. Zhang Ruiqiang hampir marah. Ia takut Feng Yu akan meminta sekretaris Su Changyo untuk menuangkan teh, jadi ia hanya bisa mendorong cangkir di depannya. Aku belum menyentuh cangkir ini. Feng Yu membawanya tanpa ragu, meminumnya sekaligus, lalu menatap cangkir Su Changyo. Ini kantor Su Changyo. Cangkir tehnya miliknya sendiri. Jadi bagaimana mungkin ia memberikannya kepada Feng Yu? Su Changyo memanggil sekretarisnya dan membuat 2 cangkir teh lagi, lalu membawanya masuk. Feng Yu sangat puas dan kemudian berkata, ada 2 cara. Pertama, mengintegrasikan semua usaha kecil sejenis dan mendirikan perusahaan besar. Aset dan skalanya akan meningkat secara alami. Kemudian, konsentrasikan sumber daya dan promosikan merek. Semakin besar perusahaan, semakin mudah untuk mempromosikannya. Misalnya, jika sebuah perusahaan merupakan yang terbesar di negara ini, konsumen akan memiliki kepercayaan buta terhadap produknya. Tentu saja, ini membutuhkan waktu yang lama, dan tidak mudah untuk membedakan mana yang utama dan mana yang sekunder, sehingga hasilnya lambat terlihat. Metode kedua adalah memanfaatkan merek yang sudah dikenal dan mapan, lalu menggabungkan industri serupa di bawah perusahaan ini. Semua produk yang diproduksi akan menggunakan nama merek ini. Ini akan meningkatkan keuntungan secara signifikan untuk produk yang sama. Metode ini adalah yang tercepat dan paling mungkin membuahkan hasil dalam waktu sesingkat mungkin. Zhang Ruiqiang mengerutkan kening. Maksudmu kau merekomendasikan opsi kedua? Kau ingin menggabungkan semua pabrik mesin, pabrik farmasi, dan pabrik peralatan listrik di provinsi ini ke dalam perusahaanmu, kan? Feng Yu tetap tenang dan langsung bersikap merendahkan. Jika Anda ingin perusahaan yang hampir bangkrut itu bergabung dengan perusahaan saya, Anda juga harus bertanya kepada karyawan saya apakah mereka setuju. Sial, Lao Zhang sangat licik, apakah dia menyadarinya? Ide Feng Yu saat ini adalah mengubah pabrik-pabrik kecil tersebut menjadi pabrik OEM. Misalnya, pabrik-pabrik mesin di kota dan kabupaten lain tidak dapat memproduksi mesin, sasis, dan sebagainya yang lebih baik, tetapi mereka tidak memiliki masalah dalam memproduksi beberapa suku cadang. Perusahaan mesin Harbin juga perlu membeli banyak suku cadang, dan margin keuntungan dari suku cadang ini sebenarnya cukup tinggi. Jika suku cadang mobil atau motornya bermerek Songjiang, banyak orang yang membeli mobil dan motor Songjiang akan memilih suku cadang merek Songjiang terlebih dahulu. Bukankah semua suku cadang harus asli? Dengan cara ini, biaya produksi perusahaan mesin Harbin berkurang, laba meningkat, dan masalah provinsi terpecahkan, mencapai banyak tujuan sekaligus. Hal yang sama berlaku untuk pabrik peralatan listrik, pabrik farmasi, dan sebagainya. Pendekatan serupa dapat diadopsi. Untuk produk-produk lain, mereka dapat digabung di bawah merek yang paling terkenal, dengan cara yang sama memfokuskan sumber daya untuk mempromosikan satu merek tersebut.
Ini jauh lebih mudah daripada melakukannya sendiri. Tanpa membahas masa lalu, mari kita bahas pemenang tender iklan CCTV tahun lalu, Kongfujia Liquor. Bukankah perusahaan itu memfokuskan seluruh dananya untuk mempromosikan satu merek ini? Efeknya jelas. Volume penjualan tahun lalu membuat direktur kilang anggur itu bangun dengan senyum setiap hari. Tahun ini, Kongfuyan Jiu, yang berasal dari wilayah yang sama dengan Kongfujia Jiu, menjadi penawar tertinggi untuk iklan CCTV. Penjualan mereka melonjak berkat iklan yang lebih baik dan persiapan yang lebih matang. Kini, anggur Kongfuyan telah dijual di seluruh negeri. Banyak orang yang pergi makan di restoran akan memesan anggur Kongfuyan sebagai pilihan pertama, terutama para bos yang kurang berpendidikan. Mereka menyukai slogan anggur Kongfuyan, minumlah anggur Kongfuyan dan buat nama dunia terkenal. Jangankan artikel apapun di dunia, bahkan jika mereka diminta menulis karangan sekolah dasar, banyak dari mereka bahkan tidak bisa melakukannya. Kongfu Banquet Wine adalah hasil merger beberapa kilang anggur kecil yang berfokus pada satu merek. Setelah merek tersebut populer, semua kilang anggur akan menghasilkan keuntungan yang jauh lebih mudah daripada jika mereka beroperasi secara terpisah. Su Changyo ragu-ragu. Pernyataan Feng Yu memang masuk akal, tetapi merek paling terkenal di Longjiang memang Harbin Machinery Company dan Harbin Pharmaceutical, yang dikendalikan oleh Feng Yu. Selain kedua perusahaan ini, kesadaran merek perusahaan lain tidak tinggi. Ada juga merek terkenal nasional bernama Tianpeng Peak, tetapi ini bukan perusahaan Feng Yu, melainkan perusahaan ayah Feng Yu. Dengan kata lain, jika Feng Yu tidak berpartisipasi, dan perusahaan yang dikendalikan oleh Feng Yu tidak berpartisipasi, maka kita hanya dapat melakukannya sesuai dengan metode pertama yang disebutkan Feng Yu, yaitu, perusahaan-perusahaan di provinsi tersebut bergabung sendiri dan kemudian mempromosikan suatu merek. Ini akan seperti yang dikatakan Feng Yu, itu juga akan berhasil, tetapi akan terlalu lambat dan dia tidak bisa menunggu. Yang ia butuhkan sekarang adalah pencapaian politik. Jika ia tidak memiliki pencapaian yang menonjol dalam jangka pendek, maka ia hanya bisa diam-diam mundur ke baris kedua. Dan ada masalah lain, yaitu implementasi kebijakan ini akan memakan waktu lama. Metode pertama akan berjalan lambat. Jika ia dipindahkan dan pensiun ke lini kedua, apa yang akan terjadi jika kebijakan ini tidak lagi diterapkan? Inilah sebabnya mengapa para pemimpin memiliki masa jabatan, yang terpendek biasanya 2 tahun, dan masa jabatan penuhnya adalah 5 tahun. Sehingga mereka memiliki waktu untuk menyelesaikan kebijakan yang mereka promosikan dan mencapai apa yang benar-benar ingin mereka lakukan. Lagi pula, tidak semua tindakan dapat efektif dalam jangka pendek. Tuan Feng, saya pikir perusahaan mesin Harbin juga bisa menggabungkan beberapa pabrik mesin kecil, atau langsung mengakuisisinya, kata Su Changyo. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Peralatan di pabrik-pabrik mesin itu sudah ketinggalan zaman, teknologinya di bawah standar, para pekerja dan manajemennya kurang cerdas, dan transportasinya merepotkan. Membelinya tidak hemat biaya. Lagi pula, pemerintah daerah tidak akan mau menjualnya. Mereka pasti mau menjual, saya jamin itu. Kemampuan Su Changyo untuk mempertahankan posisinya saat ini dan mempertahankannya merupakan bukti kekuatannya. Jika beberapa bawahannya saja tidak bisa mengendalikannya, ia pasti sudah mengundurkan diri sejak lama. Dia ingin perusahaan-perusahaan itu digabung menjadi perusahaan-perusahaan dengan merek nasional ternama. Bahkan jika mereka diakuisisi, itu tidak masalah. Lagi pula, dagingnya tetap busuk di dalam panci. Daripada membiarkan perusahaan-perusahaan milik negara itu beroperasi setengah mati, lebih baik menjualnya ke perusahaan patungan ini. Mereka akan berkembang lebih baik, memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan penerimaan pajak yang lebih besar, dan provinsi pada akhirnya tidak akan merugi. Yang lebih penting, akan ada uang untuk menerapkan sistem asuransi sosial. Ia kini mengerti mengapa Feng Yu menyebutkan asuransi sosial. Ini adalah kebijakan nasional yang akan dipromosikan dengan penuh semangat oleh negara pada tahap selanjutnya. Jika ia berhasil dalam hal ini dan menjadi yang terdepan, ia dapat memasuki pemerintahan pusat dan bertanggung jawab atas urusan di bidang ini. Mungkin dia tidak akan naik jabatan, tetapi paling tidak dia bisa mendapat jabatan real setingkat menteri. Dan dia akan sangat puas dengan itu. Apa yang dikatakan Feng Yu saling berkaitan. Apapun tujuan Feng Yu, perkataannya selalu memberinya jalan keluar baru. Jalan yang membuatnya kembali bersemangat bekerja, dan jalan yang membuatnya melihat masa depannya. Meskipun Su Changyo mengatakan akan mengurusnya, Feng Yu tetap menggelengkan kepala tidak sepadan. Sama sekali tidak sepadan. Investasi hanya tentang menghasilkan uang. Wali Kota Zhang, jika perusahaan mesin Harbin tidak memiliki saham saya dan masih menjadi perusahaan milik negara, apakah Anda akan membiarkannya menggabungkan pabrik-pabrik kecil lokal itu? Wajah Zhang Ruiqiang sedikit malu. Tentu saja, dia tidak akan setuju. Seperti yang dikatakan Feng Yu, jika perusahaan mesin Harbin ingin berekspansi, mereka akan berekspansi ke selatan. Lagi pula, perusahaan mesin Harbin sudah memiliki beberapa cabang. Mengingat cakupan pasarnya, tidak tepat untuk menyebarkannya begitu tipis di dalam provinsi. Namun, mengingat statusnya sebagai pemimpin provinsi,
Ia akan mendukung pabrik-pabrik kecil ini untuk bertransformasi menjadi cabang-cabang perusahaan mesin Harbin. Dengan begitu, produk yang dihasilkan dapat diberi label Songjiang atau Harbin, dan keuntungannya pasti akan meningkat pesat. Pajak yang dibayarkan ke daerah setempat dan upah pekerja pabrik pasti akan meningkat. Tetapi manajemen perusahaan mesin Harbin akan menjadi lebih sulit. Ada juga bidang-bidang seperti pertanian dan kedokteran yang bisa dibantu Feng Yu. Namun, melihat sikap Feng Yu, ia tidak akan setuju kecuali jika diberi beberapa keuntungan. Feng Yu, kalau kamu mengizinkan perusahaan mesin Harbin merger dengan pabrik-pabrik mesin dan perangkat keras di berbagai kota, aku bisa memberimu pengurangan pajak dalam jumlah tertentu tahun ini. Dan kalau kamu butuh lahan untuk memperluas pabrikmu, aku juga bisa membantumu mengordinasikannya. Kurasa kamu bisa setuju, kan? Zhang Ruiqiang selalu merasa Feng Yu sedang menunggu kalimat ini. Kalau tidak, Feng Yu pasti sudah berinisiatif untuk mengangkat masalah ini. Anak ini selalu berhasil menjebak orang tanpa mereka sadari ketika dia berbicara. Namun, saat ini, ia harus mengungkapkan pendapatnya. Selain itu, ini tidak hanya akan menguntungkan Su Changyo, tetapi juga akan berdampak baik bagi perekonomian seluruh provinsi. Feng Yu memandangi peta provinsi dan peta Harbin yang tergantung di dinding Su Changyo. Ia berdiri dan berjalan mendekat, menggambar dua lingkaran di peta Harbin. Bukankah kedua bidang tanah ini akan dilelang bulan depan? Kurasa tidak perlu repot-repot. Lebih baik menjualnya langsung ke Taihua Supermarket Group. Zhang Ruiqiang mengangkat alisnya. Bukankah ini dua bidang tanah yang diinginkan Feng Yu tahun lalu? Karena pekerjaan pembongkaran, lelangnya baru dijadwalkan bulan depan. Apa orang ini sudah lama mengincarnya? Su Changyo memandang Zhang Ruiqiang. Zhang Ruiqiang lebih memahami urusan Harbin daripada dirinya. Kedua bidang tanah ini merupakan lokasi utama di Harbin dan direncanakan akan dikembangkan menjadi kawasan komersial. Feng Yu merentangkan tangannya dan berkata, "Tidakkah kau lihat betapa bagusnya hypermarket Taihua kita? Dimanapun kita berada, arus pelanggan meningkat drastis. Dengan begitu, kita berkontribusi bagi kota. Banyak kota dan prefektur telah mengundang perusahaan kita untuk berinvestasi, tetapi kita mungkin belum tentu tertarik. Lagi pula, bukankah hypermarket kita sudah memenuhi standar untuk masuk ke zona komersial? Dua bidang tanah itu, 40 juta. Seru Zhang Ruiqiang. Kedua bidang tanah itu tidak terlalu besar. Saat ditaksir tahun lalu, nilai pasarnya sekitar 30 juta. Setelah beberapa waktu prapenjualan, jika dilelang, harganya pasti akan melebihi 30 juta. Tetapi ia tidak menyangka akan mencapai 40 juta. Ia hanya berpikir Feng Yu kaya. Jadi ia meminta harga setinggi itu. Feng Yu tiba-tiba menepuk kepalanya. Oh, hampir lupa. Sepertinya Taihua Supermarket Group tidak berencana untuk terus membuka hypermarket di Harbin, atau bahkan supermarket. Kota ini seharusnya melelang dua bidang tanah itu sesuai rencana. Baiklah, aku harus mengejar penerbangan, jadi aku pergi dulu. Zhang Ruiqiang sangat marah. Jika dia tidak berada di depan Su Changyo, dia pasti sudah meludahi wajah Feng Yu. Apa gunanya naik pesawat? Kalau menurutmu harganya terlalu mahal, bilang saja. Menurutmu berapa jumlah yang pantas? Tanya Zhang Ruiqiang dengan wajah muram. Harga pasarnya cukup sesuai. Orang-orang saya juga menilai harga kedua bidang tanah itu tidak jauh berbeda dan luasnya juga sama. Kita bisa membelinya seharga 32 juta, kata Feng Yu sambil menatap Zhang Ruiqiang. 35 juta? Pasti akan sama saja setelah dilelang, kata Zhang Ruiqiang sambil menggertakkan giginya. Oke, tidak apa-apa kalau sedikit lebih mahal. Lagi pula aku dari Harbin. Feng Yu tampak seperti mendapat tawaran bagus. Sebenarnya, ketika Zhang Ruiqiang menyebutkan 40 juta tadi, ia ingin menyetujuinya. Awalnya, mereka berencana untuk menawar secara normal, tetapi mereka mengetahui bahwa dua perusahaan lain juga berencana untuk menawar kedua bidang tanah tersebut, dan keduanya bertekad untuk menang. Maka harga kedua bidang tanah tersebut pasti akan naik drastis. Lagi pula, Feng Yu tidak menganggap 40 juta itu mahal. Lokasi kedua bidang tanah itu sangat bagus. Di kehidupan sebelumnya, Carrefour dan Walmart pernah buka di sana, dan keduanya berjalan sangat baik. Selain itu, sudah ada pusat perbelanjaan di dekatnya, dan juga banyak perumahan di sekitarnya, jadi pasti akan ada arus pelanggan yang cukup besar. Saya sudah menyetujui syarat ini. Sekarang, bukankah sudah waktunya bagi Anda untuk mengungkapkan pendapat Anda tentang syarat yang baru saja saya sebutkan? Tanya Zhang Ruiqiang dengan nada kesal. Baru saja Anda mengatakan bahwa perusahaan mesin Harbin bebas pajak. Itu pemotongan pajak. Zhang Ruiqiang mengoreksi kata-kata Feng Yu. Ada perbedaan besar antara pembebasan dan pengurangan pajak. Sama saja, kata Feng Yu, seolah berkata, jangan pilih-pilih. Lalu berapa banyak yang bisa kau kurangi harganya untuk kami? Zhang Ruiqiang memandang Su Changyo, berpikir sejenak, dan berkata, semua pabrik akan mengurangi pajak mereka sebesar 10% tahun ini. Saya tiba-tiba menyadari bahwa saya tidak mampu membeli begitu banyak pabrik.
Tapi karena Anda bilang begitu, saya akan membicarakannya dengan pemegang saham lain dan membeli 2 pabrik. 20%? Tidak lebih. Ini bukan investasi untuk pabrik baru yang bisa langsung berproduksi dan menghasilkan uang. Gajimu tidak mungkin dipotong terlalu banyak, kata Zhang Ruiqiang dengan marah. Feng Yu mengangguk. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Kalau tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Kita belum selesai membahas ini, kenapa kau pergi? Harbin Pharmaceutical Group juga akan menggabungkan pabrik-pabrik farmasi kecil itu. Apa kau keberatan? Zhang Ruiqiang meraih Feng Yu dan berkata, aku menjual 2 bidang tanah itu kepadamu, yang berarti kau menyetujui satu syarat. Saya tidak keberatan aset milik negara Harbin menjadi pemegang saham utama. Lagi pula, hanya ada 3 atau 4 pabrik farmasi kecil di provinsi ini, jadi tidak masalah untuk menggabungkan semuanya. Jika mereka tidak dapat memproduksi obat yang sangat sulit, beberapa obat bebas sederhana pun bisa digunakan. Lagi pula, selama mereka berlabel merek Harbin Pharmaceutical, penjualannya tidak akan terlalu buruk. Bagaimana dengan perusahaan pertanian dan produk sampingan Taihua? Bisakah mereka juga mengakuisisi beberapa peternakan babi dan beberapa perusahaan pertanian dan produk sampingan kecil? Zhang Ruiqiang melanjutkan. Kami tidak akan terus mengakuisisi peternakan babi. Kami sudah mengadopsi model kerjasama dengan peternak bebas, dan itu bagus. Soal perusahaan pertanian kecil dan produk sampingan, kami masih bisa diajak, tapi menurut Anda apa gunanya mengakuisisi mereka? Saran saya, karena Longjiang sudah punya merek susu bubuk, sebaiknya kita konsolidasikan sumber daya kita dan promosikan merek tersebut. Selain itu, pengolahan biji-bijian, seperti tepung dan anggur, semuanya dapat diintegrasikan untuk menjadi perusahaan besar yang kompetitif. Anda harus memiliki rencana sendiri untuk integrasi spesifik ini, tetapi jika Anda mengalami masalah dengan promosi merek atau hal lainnya, saya dapat membantu. Feng Yu bercerita tentang beberapa produk sukses dari kehidupan sebelumnya. Mengenai hal-hal lain, ia belum berpengalaman. Lebih baik menyerahkan urusan operasional spesifik kepada pemerintah provinsi. Masih banyak orang berbakat di antara para pegawai negeri sipil. Feng Yu berbicara dengan Fu Guangzheng tentang akuisisi pabrik-pabrik mesin kecil lokal, dan Fu Guangzheng menyetujuinya. Ia juga memeriksa laporan keuangan Harbin Machinery Company dan mengetahui bahwa suku cadang menyumbang porsi yang signifikan dari total biaya. Meskipun proses manufaktur untuk banyak suku cadang tidak terlalu sulit, tidak memerlukan material khusus atau metode penempaan, proses tersebut padat karya. Dengan mengakuisisi pabrik-pabrik kecil tersebut, Harbin Machinery Company tidak hanya mendapatkan reputasi baik dari pemerintah provinsi, tetapi juga menuai manfaat nyata. Lebih lanjut, akuisisi ini juga memungkinkan Taihua Supermarket Group memperoleh 2 bidang tanah yang diinginkan, sehingga mereka dapat membangun 2 gedung komersial dan sepenuhnya mendominasi pasar Harbin. Di masa depan, bahkan perusahaan besar seperti Walmart dan Carrefour pun tidak akan mampu menandingi Taihua Supermarket Group di Harbin. Mewujudkan monopoli supermarket nasional yang menyeluruh hanyalah sebuah mimpi. Pemilihan lokasi bukan hanya tantangan besar, tetapi Taihua Supermarket Group juga kekurangan dana yang diperlukan. Meskipun penjualan Taihua Supermarket yang kuat tahun lalu dan arus kasnya yang besar memungkinkan mereka mendapatkan pinjaman bank yang substansial, mereka tentu belum membayangkan monopoli nasional. Jika 10 atau 8 hypermarket merugi, hal itu tidak hanya akan menyebabkan kerugian ekonomi secara langsung, tetapi juga kerusakan besar pada merek, yang akan membuat konsumen dan pelanggan kehilangan kepercayaan terhadap supermarket Taihua. Oleh karena itu, tujuan Taihua Supermarket Group dalam beberapa tahun terakhir adalah berusaha memonopoli kota-kota lapis kedua dan di atasnya, sehingga menyulitkan Carrefour dan Walmart untuk memilih lokasi yang baik jika mereka ingin memasuki pasar Cina. Langkah Feng Yu membantu Taihua Supermarket Group untuk sepenuhnya mengendalikan pasar Harbin, dan juga membuat Fu Guangzheng mengerti bahwa ia dapat menggunakan beberapa kerja sama lain dengan imbalan sejumlah dukungan dari pemerintah setempat. Selama situasi saling menguntungkan dapat tercapai, pihak lain pasti tidak akan menolak. Setelah Feng Yu pergi, Su Changyo mengadakan rapat untuk membahas kelayakan rencana tersebut. Sebelum membahas yang lain, mari kita selesaikan urusan perusahaan mesin dulu. Setelah menggabungkan pabrik-pabrik kecil lokal tersebut, jumlah karyawan perusahaan mesin Harbin akan meningkat lagi, dan jumlah total karyawan akan melampaui 20.000, menjadikannya perusahaan manufaktur mesin dengan jumlah karyawan terbanyak di Tiongkok. Perusahaan manufaktur mesin milik negara besar lainnya seperti FAW, SAIC, dan YTO hanya memiliki lebih dari 10.000 karyawan pada saat itu. Dari sudut pandang ini, Harbin Machinery Company sudah menjadi perusahaan manufaktur mesin terbesar di negara ini. Hal ini saja sudah memungkinkan Su Changyo untuk mengklaim penghargaan atas hal ini. Tentu saja, ini juga mensyaratkan penyelesaiannya sepenuhnya tanpa kegagalan. Keesokan harinya, Su Changyo mengadakan rapat tingkat provinsi mengenai permesinan, memanggil para pemimpin tinggi setiap kota dan kepala pabrik terkait seperti pabrik mesin dan pabrik traktor untuk mengumumkan keputusan provinsi kepada mereka. Ketika beliau mengusulkan rencana ini kemarin, sebenarnya banyak yang keberatan di provinsi tersebut.
Beberapa orang percaya bahwa ini akan mengubah BUMN menjadi BUMN swasta dan akan menjual aset-aset BUMN. Banyak pabrik mesin masih menguntungkan dan dapat disesuaikan sedikit. Mengapa menjualnya ke Harbin Machinery Company? Pemegang saham mayoritas perusahaan tersebut adalah perorangan. Transformasi perusahaan milik negara menjadi perusahaan swasta telah menjadi topik banyak diskusi. Dengan banyak pihak berpendapat bahwa hal ini merupakan hilangnya aset milik negara secara nyata. Su Changyo membalas, bagaimana bisa dianggap harus keluar? Ambil contoh Harbin Machinery Company. Tanpa suntikan modal dan teknologi dari pemegang saham lain, mungkinkah perusahaan ini mencapai skalanya saat ini? Di bidang mesin pertanian, banyak produk sudah menjadi yang terdepan secara nasional, dan di bidang sepeda motor, mereka bahkan lebih mengesankan. Bahkan proyek otomotif mereka yang baru diluncurkan pun mengejar FAW dan SAIC. Pajak yang dibayarkan setiap tahun berkali-kali lipat keuntungan pabrik mesin Harbin, belum lagi jumlah pekerja yang tak terhitung jumlahnya yang dibiayainya. Lebih lanjut, meskipun rasio kepemilikan saham kota telah dikurangi, keuntungan yang dapat dibagi oleh saham-saham tersebut telah meningkat berkali-kali lipat. Sekarang, pertanyaan terpentingnya adalah, bagaimana program jaminan sosial ini dilaksanakan? Begitu banyak perusahaan yang tidak mampu membayar iuran mereka. Siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Menjual perusahaan-perusahaan tersebut bukan berarti menjual karyawannya. Harbin Machinery Company bukanlah perusahaan swasta, melainkan perusahaan patungan, dan pemerintah mendorong usaha patungan. Dengan begitu, perusahaan-perusahaan tersebut akan memiliki uang untuk membayar asuransi sosial, yang memungkinkan mereka tumbuh lebih cepat dan lebih baik, dan karyawan mereka mendapatkan penghasilan lebih banyak. Apa salahnya? Setiap pekerja adalah pemilik negara. Apa salahnya menjual perusahaan-perusahaan itu demi memperbaiki kehidupan karyawan dan menjamin masa depan mereka? Ketika isu jaminan sosial diangkat, yang lain tetap diam. Solusi Su Changyo memang mampu menyelesaikan masalah jaminan sosial perusahaan-perusahaan ini. Karena perusahaan-perusahaan ini telah membayar iuran jaminan sosial, mereka dapat meminta perusahaan lain untuk mencari cara membayar iuran jaminan sosial juga. Jika perusahaan lain sudah membayar, mengapa pabrik Anda tidak boleh membayar? Banyak perusahaan kini bersatu padu untuk menolak membayar iuran jaminan sosial. Mereka hanya ingin menyerahkan pensiunan mereka kepada negara, tanpa membayar sepeser pun. Bekerja di pemerintahan daerah juga tidak mudah. Ini akan memecah aliansi mereka, meningkatkan persentase dana jaminan sosial yang terkumpul tahun ini secara signifikan, dan juga akan menjadi pencapaian politik bagi mereka. Berhasil dalam program keluarga berencana saja sudah merupakan pencapaian politik, apalagi pekerjaan mengumpulkan dana seperti ini. Namun, Su Changyo cukup tegas dan segera mengambil keputusan, menepi segala keberatan dan menuntut implementasi yang cepat. Lebih lanjut, provinsi tersebut diharuskan menyusun rencana untuk mengintegrasikan sumber daya provinsi guna mendirikan beberapa perusahaan yang kompetitif dalam hal skala dan pendanaan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian provinsi. Nomor 2 agak kesal. Su Changyo ikut campur dalam pekerjaannya. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Lagi pula, Su Changyo adalah pemimpin tertinggi Longjiang. Dan dia belum pernah memikirkan cara seperti ini sebelumnya. Tidak banyak yang menentang penggabungan pabrik-pabrik farmasi. Lagi pula, pemegang saham utama Harbin Pharmaceutical Group adalah Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset milik negara Harbin. Namun, tak seorang pun menyangka Su Changyo akan begitu mendesak untuk menerapkan langkah ini. Keesokan harinya, ia memanggil semua orang untuk rapat guna mengumumkan keputusan provinsi. Tentu saja, para pemimpin kota dan pabrik sangat menentang langkah tersebut. Para pemimpin kota yakin mereka akan kehilangan pendapatan pajak, sementara para pemimpin pabrik mengkhawatirkan posisi mereka sendiri. Jika pabrik-pabrik diakuisisi, akankah mereka masih mampu memimpin? Akankah mereka masih memegang kendali penuh atas pabrik-pabrik tersebut? Kenapa? Setelah saya memberitahu begitu banyak keuntungan, Anda masih menentangnya? Apakah Anda menentangnya hanya demi menentangnya? Saya sudah menjelaskan dengan sangat jelas tentang penerimaan pajak untuk setiap daerah. Efisiensi pabrik pasti akan lebih baik. Sekalipun tarif pajak diturunkan, hanya untuk 1 tahun, jumlahnya akan tetap lebih banyak dari sebelumnya. Selain itu, pendapatan pekerja akan meningkat, masalah jaminan sosial dapat diselesaikan, dan setiap daerah kini bisa mendapatkan dana yang cukup besar untuk berinvestasi dan mentransformasi perusahaan lain. Apa masalahnya? Tanya Su Changyo sambil menggebrak meja. Ia tahu bahwa menjual perusahaan-perusahaan dengan cara ini akan memengaruhi kepentingan pemerintah daerah. Lagi pula, setiap tahun, perusahaan-perusahaan tersebut juga memberikan sebagian keuntungan kepada berbagai daerah, dan beberapa akun yang tidak terlalu jelas bagi pemerintah dapat ditelusuri melalui perusahaan-perusahaan tersebut. Namun, menggabungkan pabrik-pabrik tersebut ke dalam perusahaan mesin Harbin akan sangat bermanfaat tidak hanya baginya, tetapi juga bagi seluruh provinsi. Sekalipun ia tidak bisa dipromosikan, ia harus menyelesaikan tugas ini, yang akan sangat berarti bagi seluruh rakyat provinsi. Akhirnya, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Ini bukan negosiasi.
Ini perintah. Provinsi telah mencapai kesepakatan dengan perusahaan mesin Harbin, dan dokumennya akan didistribusikan ke semua pemerintah daerah. Siapapun yang berlambat-lambat tidak akan saya salahkan. Karena tekanan kuat Su Changyo, orang-orang di bawahnya enggan tetapi harus melaksanakan perjanjian, yang membuat kemajuan negosiasi sangat cepat. Negosiasi tentu saja diserahkan kepada Li Mingde. Ia mengenal sebagian besar pemimpin pabrik-pabrik mesin dan pabrik-pabrik lainnya, dan tahu siapa di antara mereka yang benar-benar mampu dan mana yang hanya sekadar bertahan. Bagi mereka yang benar-benar berbakat, ia membujuk mereka untuk tetap tinggal dan terus menjadi manajer pabrik di pabrik cabang, dengan kemungkinan dipindahkan ke Harbin di masa mendatang, dan bahkan memiliki harapan untuk mendapatkan saham asli perusahaan. Sedangkan bagi mereka yang kurang berbakat, Li Mingde mendesak mereka untuk segera mencari koneksi untuk pindah. Jika tidak, mereka pasti akan dipecat setelah pabrik diakuisisi. Perusahaan mesin Harbin telah berjanji untuk tidak memecat siapapun tanpa alasan. Tetapi bagaimana mungkin tidak ada masalah di pabrik-pabrik ini? Jika penyelidikan menyeluruh dilakukan, orang-orang ini tidak hanya akan dipecat, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Sementara tugas-tugas ini dilaksanakan, provinsi juga mengadakan pertemuan untuk mempelajari jenis perusahaan apa yang dapat diintegrasikan dengan menggunakan sumber daya provinsi untuk mendatangkan manfaat ekonomi yang besar bagi provinsi. Heilongjiang adalah provinsi pertanian yang besar. Saya pikir kita harus mengintegrasikan sumber daya pertanian kita dan mendirikan perusahaan pertanian dan produk sampingan. Inilah keunggulan kita, kata Niu Kun, Direktur Departemen Pertanian. Seseorang langsung melontarkan keberatan mendirikan perusahaan pertanian dan produk sampingan? Bercanda, kan? Jangan berasumsi itu mungkin karena seseorang mengatakannya begitu saja. Meskipun kita provinsi pertanian yang besar, jangan lupa bahwa kita juga punya sistem reklamasi lahan, yang berada di bawah yurisdiksi Kementerian Pertanian. Justru karena itulah kami mendirikan perusahaan semacam ini, dan perusahaan ini akan dikelola langsung oleh provinsi. Mereka yang menentangnya pun berpikir keras. Perusahaan ini dikelola langsung oleh provinsi, yang berarti nilai hasil pertanian dapat ditransfer dari Kementerian Pertanian ke provinsi, dan pendapatan provinsi pasti akan meningkat secara signifikan. Metode ini memang hebat. Ini adalah cara terselubung untuk mentransfer pendapatan pertanian kembali ke provinsi. Tetapi apakah otoritas yang lebih tinggi akan menyetujuinya? Tolong beritahu saya tentang cakupan bisnis spesifik dan metode manajemen perusahaan ini. Su Changyo juga sangat tertarik. Ide ini sepertinya sangat bagus. Ada pembicaraan tentang industrialisasi pertanian di AS dan Australia. Tahun lalu, saya mengunjungi AS dan mempelajari beberapa model mereka. Dengan menggabungkan hal ini dengan struktur industri kami sendiri, kami menghasilkan pendekatan ini. Dalam hal penanaman pertanian, kami dapat menandatangani kontrak dengan pertanian dan mewajibkan mereka menanam tanaman yang kami inginkan. Misalnya, kami dapat membeli jagung dan gandum untuk diekspor ke Rusia, dan perusahaan kami akan memprosesnya sebelum mengekspornya. Meskipun hanya dikeringkan, kami tetap dapat memperoleh keuntungan. Kami juga dapat mengolahnya menjadi produk lain seperti minyak dan tepung, dan menjualnya tidak hanya ke Rusia tetapi juga ke seluruh negeri. Ada juga perusahaan pertanian dan produk sampingan yang besar di provinsi kami, tetapi produk mereka belum cukup lengkap. Mereka sudah menjadi pemimpin nasional di bidang daging babi, tetapi di bidang lain, mereka masih jauh tertinggal. Su Changyo bertanya, apakah Anda berbicara tentang perusahaan produk pertanian dan sampingan Taihua? Ya, babi Tianpeng mereka, termasuk pakan babinya, sangat unggul dan tak tertandingi di negeri ini. Sekarang mereka telah berekspansi ke pengolahan produk daging babi, meluncurkan ham dan daging olahan. Ada begitu banyak jenis produk pangan pertanian. Misalnya, kami dapat memproduksi produk daging lainnya, seperti daging sapi dan ayam. Selain itu, kami memiliki kondisi yang unik. Kami tidak perlu bekerja sama dengan peternak seperti mereka. Kami dapat bekerja sama langsung dengan peternakan dan pemerintah daerah untuk membangun peternakan ayam, peternakan sapi, peternakan domba, DLL. Produk-produk daging ini juga sangat populer di pasaran. Provinsi kami juga memiliki beberapa perusahaan pengolahan susu, dan kami dapat menggabungkannya untuk membentuk perusahaan susu yang besar. Provinsi kami juga memiliki kawasan hutan yang luas, dan terdapat banyak produk berharga di hutan tersebut, seperti kacang pinus dan hazelnut. Kami dapat membelinya dalam jumlah besar, mengemasnya dalam karung, dan menjualnya. Saya bahkan punya metode yang lebih cepat, meskipun mungkin agak ilegal, yaitu mereklamasi lahan terlantar sendiri dan menanami lahan yang luas. Itu tidak perlu dibahas. Su Changyo melambaikan tangannya. Untuk aspek lainnya, kamu sudah menyebutkannya dengan sangat baik. Kenapa kamu tidak menyinggungnya tadi? Saya hanya punya ide, tetapi ada kesulitan besar dalam mengimplementasikannya. Katakan padaku kesulitan apa yang kau hadapi, dan aku akan membantumu menyelesaikannya. Su Changyo sangat bersemangat. Benar saja, begitu kau membuka pikiran, kau selalu bisa menemukan solusi. Niu Kun ini benar-benar hebat. Kenapa dia tidak menyadarinya sebelumnya?
Potensi pertanian Heilongjiang masih sangat besar, dan belum ada perusahaan industri pertanian berskala besar di negara ini. Jika mereka memimpin dalam pendirian perusahaan semacam itu, mereka akan menjadi yang terdepan di negara ini. Di hadapan manfaat sebesar itu, apa saja kesulitannya? Hadapi kesulitannya dan teruslah maju. Uang. Mendirikan perusahaan sebesar ini membutuhkan banyak uang, dan jumlahnya sangat besar sehingga provinsi pun tak mampu membiayainya. Niu Kun sedikit kecewa. Dia sudah memikirkan solusi ini bertahun-tahun yang lalu, tetapi mustahil untuk diterapkan. Alasan dia mengemukakannya hari ini adalah, pertama, untuk membuktikan bahwa dia tidak hanya sekadar ikut-ikutan, dan kedua, untuk melihat bahwa Su Changyo sangat bertekad kali ini, dan mungkin memang ada cara untuk menyelesaikannya. Apakah jumlahnya begitu besar sampai-sampai provinsi pun tak mampu membiayainya? Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas ini? Tanya Su Changyo sambil mengerutkan kening. Setidaknya puluhan miliar, bahkan puluhan miliar saja sudah ideal. Membeli produk pertanian saja sudah membutuhkan modal yang signifikan. Selain itu, kita perlu membangun pabrik pengolahan, yang akan mengikat modal. Jika penjualan menurun, kita akan membutuhkan likuiditas darurat. Kita juga perlu menutupi biaya iklan, meningkatkan peralatan pabrik, dan sebagainya. Apakah provinsi ini mampu membiayai semua ini? Niu Kun menatap Su Changyo dengan penuh harap. Jika masalah ini benar-benar bisa diselesaikan, itu akan menjadi kesempatan besar baginya, kesempatan bagus untuk meraih prestasi politik. Miliaran, setidaknya? Bagaimana mungkin provinsi ini bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Jika jumlahnya beberapa ratus juta, provinsi masih bisa memikirkan cara untuk meminta dana dari otoritas yang lebih tinggi, meminta kebijakan yang relevan, dan mengumpulkan dana dari provinsi dan berbagai daerah. Jika cara itu tidak berhasil, mereka juga bisa meminjam uang dari bank. Tapi puluhan miliar, itu terlalu sulit. Melihat Su Changyo menundukkan kepalanya, cahaya di mata Niu Kun perlahan meredup. Mungkinkah? Jika provinsi tidak bisa melakukannya, maka sungguh tidak ada cara lain. Tampaknya idenya hanya angan-angan belaka. Su Changyo kembali ke kantor, berpikir sejenak, dan memanggil Zhang Ruiqiang untuk datang melihat apakah Zhang Ruiqiang punya ide. Ketika Zhang Ruiqiang mendengar bahwa mereka harus mengumpulkan miliaran dolar, ia tidak tahu bagaimana caranya. Bahkan provinsi pun tidak mampu menyediakan uangnya, apalagi kota. Tetapi saat ini, Zhang Ruiqiang tiba-tiba teringat seseorang, mungkin orang ini dapat mempunyai beberapa solusi. Nah, setiap kali dia kesulitan menemukan sesuatu, dia bicara dengan orang ini dan bisa menemukan solusinya. Orang ini memang selalu sangat banyak akal. Feng Yu baru saja kembali ke Beijing beberapa hari yang lalu. Ia baru saja menyelesaikan tesis kelulusannya dan menyerahkannya kepada profesornya untuk ditinjau awal. Saat itu, ia menerima telepon dari Zhang Ruiqiang yang meminta Feng Yu untuk kembali ke Harbin. Pihak provinsi memiliki beberapa ide dan ingin berkonsultasi dengan pendapat Feng Yu. Lagi pula, Feng Yu tidak ada hubungannya sekarang. Dan dia juga ingin melihat hasil akuisisi Harbin Machinery Company terhadap pabrik-pabrik kecil itu, jadi dia kembali ke Harbin lagi. Feng Yu berjalan ke kantor Zhang Ruiqiang dengan akrab dan duduk di sofa. Tanpa sepatah kata pun, Sekretaris Liu telah menyiapkan teh dan membawanya. Xiao Liu, kamu duduk juga. Sekretaris Liu tertegun sejenak, menahan kegembiraan batinnya, dan duduk di sebelah Feng Yu. Tetapi dia duduk seperti seorang prajurit, dengan punggung tegak dan tangannya di lutut. Feng Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Duduk itu untuk relaksasi dan istirahat. Apa kamu tidak lelah duduk seperti ini? Sekretaris Liu merasa sedikit bingung. Pertanyaan macam apa yang diajukan Tuan Feng? Bagaimana saya harus menjawabnya? Kalau aku jawab aku tidak lelah, Pak Feng pasti akan menganggapku munafik. Kalau aku jawab aku lelah, bagaimana mungkin aku menjawab seperti itu di depan bosku? Zhang Ruiqiang memelototi Feng Yu dan menoleh ke Sekretaris Liu, abaikan saja dia. Duduklah sesukamu. Tidak perlu terlalu banyak aturan. Sekretaris Liu akhirnya menghela napas lega, tetapi ia masih duduk dengan benar. Ia tidak berani bersandar di sofa seperti Feng Yu, menyilangkan kaki dan bergelantungan. Ada apa? Masalah apa yang kau hadapi kali ini? Tanya Feng Yu penasaran. Selama 2 tahun terakhir, Zhang Ruiqiang semakin jarang berkonsultasi dengannya. Tetapi setiap kali, pertanyaan yang diajukannya semakin sulit. Hal ini bukan hanya karena kemampuan Zhang Ruiqiang yang terus meningkat, tetapi juga karena posisinya yang semakin tinggi, dan masalah yang ditanganinya semakin besar. Tentu saja, hal itu juga terkait dengan ketidaktahuan Feng Yu terhadap politik. Anda menyebutkan terakhir kali bahwa kita harus mengintegrasikan sumber daya berkualitas tinggi, mendirikan perusahaan besar, dan memfokuskan sumber daya untuk mempromosikan satu merek. Provinsi telah mempertimbangkannya dan memutuskan untuk memulai dengan pertanian. Feng Yu mengangguk. Provinsi kita adalah provinsi pertanian yang besar, dengan banyak lahan subur per kapita. Karena semuanya berupa dataran, tingkat mekanisasi kita juga termasuk yang tertinggi di negara ini. Ini ide yang bagus. Apa masalahnya?
Ide kami adalah memulai dari aspek peternakan dan pengolahan biji-bijian yang Anda sebutkan. Apakah menurut Anda arah ini benar-benar layak? Tanya Zhang Ruiqiang. Tentu saja, tidak masalah. Setelah industri peternakan ditingkatkan dan menjadi merek, hasilnya akan sangat bagus. Lihat saja babi Tianpeng kita. Saya tidak berani bilang semua orang di desa mengenal mereka, tapi di kota, pasti tidak banyak yang tidak mengenal mereka, kan? Dan setelah skalanya terbentuk, biaya bisa ditekan, dan akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan konsumen. Pengolahan biji-bijian juga sangat bagus. Ini juga bisa dijadikan merek, seperti beras, tepung, DLL. Jika Anda mengalami masalah penjualan, saya bisa membantu. Saya akan menjamin penjualannya untuk Anda. Jika Anda bisa memproduksi beras kaya selenium, mie kaya selenium, DLL, Anda bisa mempromosikan makanan pokok bernutrisi tinggi di supermarket Taihua untuk meningkatkan kualitas produk. Keuntungannya pasti akan tinggi. Itu juga bisa diekspor. Saya yakin seharusnya ada pasar yang cukup besar untuk itu di pihak saudara Ji. Jadi, menurutmu proyek ini punya potensi besar? Tidak akan ada masalah sama sekali dengan penjualan? Tanya Zhang Ruiqiang secara detail. Selama kualitas produknya bagus, penjualan pasti tidak akan menjadi masalah. Perusahaan kami memiliki saluran penjualan dan mitra yang sangat mapan di berbagai provinsi. Jika Anda masih khawatir, Anda dapat berkontrak dengan perusahaan produk pertanian dan sampingan Taihua kami untuk memproduksi produk dan menggunakan merek Taihua Foods kami. Pasang merekmu? Jangan coba-coba. Kita ingin menciptakan merek kita sendiri. Kita tidak bisa begitu saja menaruh semuanya di piring kita, kan? Kata Zhang Ruiqiang dengan nada kesal. Feng Yu tersenyum canggung. Ketika melihat bisnis yang menguntungkan, ia biasanya ingin ikut terlibat. Lagi pula, proyek ini pasti akan menghasilkan banyak uang. Lalu kenapa kalian menceritakan semua ini padaku? Apa kalian hanya meminta pendapatku? Ini pasti bisa dilakukan. Kalian bisa memikirkannya sendiri, kan? Feng Yu agak bingung. Apa yang harus ditanyakan? Mungkinkah para pemimpin provinsi bahkan tidak bisa memikirkan hal ini? Yang ingin saya tanyakan, jika kita meluncurkan semua ini secara bersamaan, apakah memungkinkan? Bukankah akan terlalu terfragmentasi jika mencakup peternakan sapi, domba, dan unggas, produk susu, pengolahan biji-bijian, bahkan pengolahan kacang pinus, hazelnut, dan makanan lain dari hutan? Haruskah kita mendirikan perusahaan terpisah, atau cukup satu perusahaan dengan area yang berbeda? Tentu saja, lebih baik memiliki satu perusahaan, tetapi Anda bisa mendirikan cabang dan anak perusahaan. Keuntungan dari satu perusahaan adalah Anda dapat fokus pada satu merek, yang menghemat banyak energi dan biaya. Contohnya, Harbin Machinery Company. Ketika mereka meluncurkan mobil, mereka tetap mempertahankan merek Songjiang. Merek ini sudah dikenal oleh konsumen, dan mobil-mobilnya laris manis, yang membuat merek tersebut semakin terkenal, dan pada gilirannya, penjualan sepeda motor pun meningkat. Maksudmu kita harus mendirikan perusahaan besar, berbagi merek dagang, mempromosikan satu merek saja, lalu kita bisa membagi-bagi produk di bawah merek itu lagi, kan? Benar. Feng Yu menatap Zhang Ruiqiang dengan tatapan yang menunjukkan bahwa dia pantas dipukuli, seolah-olah dia adalah anak yang bisa diajar. Zhang Ruiqiang mengabaikannya dan melanjutkan, jadi menurutmu tidak akan ada konflik jika proyek-proyek ini dilaksanakan secara bersamaan? Bagaimana mungkin ada konflik? Begini, jika Anda mengolah lahan, Anda bisa memilih sebagian biji-bijian dan mengolahnya menjadi makanan untuk dijual. Karena sudah diseleksi, harganya tentu lebih tinggi, kan? Biji-bijian berkualitas rendah yang tersisa bisa diolah menjadi pakan ternak sapi, domba, ayam, bebek, DLL. Dengan begitu, biaya pakan Anda juga berkurang karena diolah dari biji-bijian berkualitas rendah. Kemudian, daging sapi, domba, ayam, dan bebek dapat dijual, dan telur ayam serta bebek dapat dijual langsung, atau sebagai telur bebek asin, telur bebek kalengan, dan sebagainya. Kotoran hewan-hewan ini dapat diolah menjadi pupuk untuk pertanian. Anda dapat mempromosikan gagasan makanan hijau dan bebas polusi di sini. Artinya, biji-bijian kami ditanam tanpa pestisida, dan sapi, domba, ayam, serta bebek kami juga dipelihara tanpa pestisida. Ayam dan bebek bahkan dapat dipelihara di alam bebas, dan dijual sebagai telur ayam kampung atau telur bebek sungai, yang harganya lebih tinggi. Sapi dan domba juga bisa diternakan untuk menghasilkan susu, dan Anda bisa menghasilkan susu sapi maupun susu kambing. Faktanya, susu kambing lebih bergizi daripada susu sapi dan lebih mudah diserap tubuh manusia. Jika Anda berhasil memproduksi susu bubuk kambing, keuntungannya akan cukup tinggi. Anda juga bisa membuat produk turunan susu. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang hal ini, saya bisa meyakinkan Wahaha untuk berinvestasi di pabrik di Harbin untuk memproduksi yogurt, jadi Anda tidak perlu khawatir tidak bisa menjual susunya. Semua industri ini saling terkait. Menggabungkan mereka akan menurunkan biaya dan meningkatkan keuntungan.
Kita juga bisa mempromosikan ini sebagai pertanian ekologis. Pertanian ini berbasis pertanian, mengembangkan industri sekunder dan tersier. Ini tidak hanya melindungi sumber daya dan lingkungan, tetapi juga menghasilkan produk yang diinginkan, membentuk siklus ekologis dan ekonomi. Ini jelas merupakan yang terdepan di negara ini. Dengan gimmick ini, Anda juga bisa mengajukan permohonan pendanaan percontohan dan kebijakan dari otoritas yang lebih tinggi. Ngomong-ngomong, apa nama perusahaan yang akan Anda dirikan? Grup Beida Chang, jawab Sekretaris Liu segera. Apa-apaan ini, Beida Chang Group? Apa merek ini muncul lebih awal karena aku? Di masa lalu, terdapat Beida Chang Group, sebuah perusahaan grup yang didirikan dalam sistem reklamasi pertanian dan merupakan grup percontohan nasional untuk perusahaan-perusahaan berskala besar. Grup ini merupakan tiruan Tiongkok dari model bisnis berskala besar Jepang, yang meyakini bahwa perusahaan-perusahaan besar lebih kompetitif secara internasional. Tentu saja, semua perusahaan percontohan ini sepenuhnya milik negara, dan baru kemudian menjadi milik negara. Sederhananya, Grup Beida Chang pada masa sebelumnya merupakan gabungan dari semua unit di bawah naungan reklamasi pertanian. Mereka mengambil lahan pertanian sebagai unit dasar dan menggabungkan aset untuk membentuk sebuah perusahaan grup. Setiap cabang reklamasi pertanian mendirikan perusahaan cabang, yang utamanya mengoperasikan produk pertanian dan produk sampingan. Perusahaan ini, meskipun memiliki investasi negara yang besar, menghadapi rasio utang yang tinggi, yang baru membaik setelah IPO-nya. Pendirian perusahaan ini memang telah meningkatkan pendapatan per kapita untuk seluruh sektor pertanian, menjadikannya perusahaan yang relatif sukses. Setidaknya dalam hal produk pertanian dan sampingan, perusahaan ini merupakan yang terbesar di Tiongkok dan juga telah mendorong peningkatan ekspor. Namun, di kehidupan sebelumnya, Beida Chang didirikan setelah tahun 1998, dan kerangka kerjanya baru rampung pada milenium, dan banyak rintangan yang harus dilalui. Feng Yu sangat terkejut bahwa Beida Chang Group akan berdiri sekarang di kehidupan ini. Apakah ini yang disebut inersia historis, yang akan selalu mengembalikan hal-hal yang telah menyimpang ke jalur normal? Siapa yang memberi nama kelompok ini? Tanya Feng Yu. Zhang Ruiqiang menatap Sekretaris Liu, yang berkata dengan agak malu, ide ini saya yang mengusulkan, dan para pemimpin menganggapnya bagus. Saya hanya ingin tempat ini menjadi lumbung padi terbesar di negara ini di masa depan, dan dengan demikian menghilangkan label sebagai alam liar utara yang agung. Feng Yu mengacungkan jempol benar sekali, kita pasti berhasil. Setelah mengatakan ini, Feng Yu menatap Zhang Ruiqiang. Zhang Ruiqiang pasti tidak akan menelepon Feng Yu kembali hanya untuk menanyakan beberapa hal. Pasti ada sesuatu yang lain. Mungkinkah dia berencana untuk bekerja sama dengan perusahaan pertanian dan produk sampingan Taihua? Jika ada keuntungan dan kerugian dalam kerjasama, tampaknya hal ini perlu dipertimbangkan dengan cermat, terutama pertanyaan tentang siapa yang memegang keputusan akhir dalam perusahaan. Pengambil keputusan yang baik dapat membantu perusahaan menghindari risiko dan meraih keuntungan besar. Sementara pengambil keputusan yang buruk dapat membuat perusahaan besar bangkrut dalam waktu singkat yang tak terbayangkan. Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu dalam diam dan hanya bisa melanjutkan. Kami ingin membangun perusahaan grup yang besar, seperti yang Anda katakan, untuk berkembang secara komprehensif. Kami juga memiliki beberapa merek yang bagus, seperti minuman keras Beida Chang, yang telah berusia beberapa dekade, dan pasta kacang merek Bao, yang telah berusia lebih dari 10 tahun. Kami juga memiliki beberapa pabrik susu bubuk, masing-masing dengan sejarah setidaknya 10 tahun. Di antara produk biji-bijian kami, beras Wuchang pernah dipasok secara eksklusif kepada kaisar di masa lalu. Kami juga memiliki beberapa merek lain yang dapat dieksplorasi dan dikembangkan secara mendalam. Feng Yu mengangguk lalu, kalau begitu masalahnya adalah kita tidak punya cukup dana, kata Zhang Rui dengan bibir atas yang kaku. Ketika Zhang Ruiqiang menyebutkan keinginan mereka untuk berekspansi ke banyak industri, Feng Yu sudah mempertimbangkan masalah pendanaan. Jika mereka berspesialisasi di satu bidang, pendanaan provinsi pasti sudah cukup. Namun, jika mereka ingin berekspansi ke banyak industri, dan melakukannya dalam skala besar, pendanaan akan terbatas. Jika mereka berinvestasi penuh, 10 miliar yuan saja mungkin tidak akan cukup. Bagaimana grup Beida Chang melakukannya di masa lalu? Mereka berinvestasi di pertanian dan mendistribusikan sahamnya ke setiap unit bisnis inti. Inilah bagaimana mereka menjadi perusahaan terkemuka dalam industrialisasi pertanian Tiongkok, dengan aset puluhan miliar dan omset tahunan melebihi ratusan miliar. Apa modal terbesar pertanian ini? Lahan pertanian, petani, dan produk pertanian. Dengan kata lain, pertanian ini mandiri dalam hal bahan baku, dan inilah modal terbesar grup Beida Huang. Jika pertanian dikecualikan, jika Feng Yu ingin mengembangkan perusahaan sebesar di kehidupan sebelumnya, investasi 10 miliar yuan saat ini mungkin tidak cukup. Sekalipun investasinya cukup, perkembangannya pasti tidak akan terlalu bagus. Risikonya terlalu besar, jadi dia tidak akan berinvestasi. Kau tidak ingin aku berinvestasi, kan? Jika kau mengembangkan semua industri yang kau sebutkan tadi, 10 miliar yuan mungkin tidak cukup.
Rencanamu adalah meningkatkan daya saing melalui skala, tetapi memperluas skala berarti meningkatkan investasi, belum lagi menjalankan begitu banyak aspek sekaligus, risikonya terlalu besar, aku tidak akan berinvestasi. Feng Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Sang Ruiqiang cemas, bukankah kau bilang kita bisa melakukan ini? Kenapa kau bilang terlalu berisiko sekarang? Apa kau membodohi kami? Sekretaris Liu menimpali, Tuan Feng, ini sangat penting bagi pimpinan. Mengingat hubungan Anda dengan pimpinan, ini bukan lelucon. Feng Yu mencibir, kenapa kamu begitu gugup? Hanya karena aku bilang tidak akan berinvestasi, bukan berarti aku tidak bisa membantumu. Sebenarnya, solusinya ada di depan matamu. Zhang Ruiqiang dan Sekretaris Liu saling berpandangan. Solusinya ada di depan mata mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak melihatnya? Feng Yu berdiri dan berjalan ke dinding seberang. Ia menunjuk peta Longjiang di dinding dan melambaikan tangan kepada mereka, kemarilah dan lihat. Apa bedanya kita dengan provinsi lain? Zhang Ruiqiang bertanya ragu-ragu. Kita punya lebih banyak dataran di sini, dan tanahnya subur? Feng Yu menggelengkan kepala dan menatap Sekretaris Liu. Sekretaris Liu menatap peta dan berkata dengan ragu, karena alasan sejarah, kita punya lebih banyak pertanian? Benar. Perbedaan terbesar antara kita dan provinsi lain terletak pada pertanian ini. Apa gunanya pertanian? Pengelolaannya ganda, dan bahkan keuntungan utamanya diserahkan langsung. Tidak ada yang tersisa untuk provinsi. Dan bahkan total PDB tidak dimasukkan ke provinsi, kata Zhang Ruiqiang dengan marah. Kau ingin mendirikan perusahaan seperti itu untuk menyimpan keuntungan pertanian di provinsi ini, kan? Kalau begitu, aku akan memberimu ide bagus. Kita tidak hanya bisa menyimpan sebagian besar uang di provinsi ini, tetapi para petinggi juga tidak akan keberatan, kata Feng Yu yakin. Mata Zhang Ruiqiang melebar. Apakah tujuan mereka begitu jelas? Mereka sudah bertukar pikiran, tetapi tidak dapat menemukan solusi yang baik. Tetapi Feng Yu begitu yakin bahwa metodenya akan berhasil? Apa hasil pertanian terbesar mereka? Biji-bijian dan ternak. Soal aspek lainnya, tidak ada yang istimewa. Mereka hanya pengekspor bahan baku. Dan Anda semua tahu bahwa keuntungan yang dihasilkan dari bahan baku jauh lebih kecil daripada nilai tambah setelah pemrosesan mendalam. Misalnya, minyak pilihan Taihua kami sebagian besar terbuat dari kedelai, dan biaya kedelai pada dasarnya telah diamortisasi ke dalam pakan ternak kami. Biaya produksi minyak kedelai kami sebenarnya tidak terlalu tinggi. Tetapi minyak kami dijual dengan harga lebih tinggi daripada minyak kedelai dari pabrik biji-bijian dan minyak, dan tetap saja penjualannya lebih baik. Ya, kami ingin masuk ke pengolahan biji-bijian. Zhang Ruiqiang bertanya dengan ragu, apa maksud Feng Yu dengan ini? Dilema Anda sekarang adalah Anda punya uang untuk membangun pabrik pengolahan, tapi tidak punya uang untuk membeli bahan baku, kan? Dan orang-orang di pertanian, setelah membayar pajak gandum tahunan mereka, memiliki semua sisa gandum yang ingin mereka jual tunai. Mereka tidak akan mau menerima surat utang dari Anda. Mereka terutama tidak percaya pada surat utang dari pemerintah. Meskipun Zhang Ruiqiang enggan mengakuinya, inilah faktanya. Mereka yang bercocok tanam lebih suka menerima surat utang dari pengumpul biji-bijian swasta daripada menerima surat utang dari pemerintah. Solusinya sederhana, biarkan perusahaan pertanian ini membeli saham. Bisakah aku juga membeli saham di pertanian ini? Wajah Zhang Ruiqiang hampir berkedut, dan ia kebingungan. Ia tidak mengerti apa yang dibicarakan Feng Yu. Mengapa pertanian tidak bisa dijadikan pemegang saham? Pertanian juga merupakan unit bisnis, kan? Penggunaan lahan, produksi biji-bijian, produksi tanaman komersial, dan aset lainnya sebagai saham tetaplah milik negara, bukan dialihkan kepada individu. Tidak ada yang salah dengan itu, kan? Dengan begitu, biji-bijian dan bahan baku lainnya akan menjadi ekuitas mereka. Tentu saja, Beidachang Group tidak perlu mengeluarkan uang untuk mengakuisisinya. Mereka tinggal mendistribusikan keuntungan dari penjualan produk mereka di masa mendatang. Itu tidak benar. Jika biji-bijian, tanaman komersial, DLL, digunakan sebagai saham, bagaimana pertanian bisa dijalankan? Dari mana mereka akan mendapatkan uang untuk diberikan kepada para petani? Apakah mereka akan meminta pertanian untuk menulis surat utang? Tanya Sekretaris Liu. Ini urusan pertanian, urusan sistem reklamasi pertanian. Saya rasa mereka akan menemukan cara, seperti investasi negara atau meyakinkan petani untuk membayar sebagian tagihan sesekali dan kemudian mendapatkan pinjaman bank untuk sisanya. Atau mungkin negara bisa memberikan subsidi. Anda lebih paham metode ini daripada saya, kan? Dan mereka hanya perlu menggunakan hasil panen tahun pertama mereka sebagai bagian. Mulai tahun kedua, setelah produk terjual, mereka secara alami akan memiliki dana untuk membeli bahan baku. Dengan begitu, hasil panen pertanian dan tanaman lainnya tidak perlu khawatir tentang penjualan, dan perusahaan Beidachang akan memiliki pasokan bahan baku yang stabil. Zhang Ruiqiang menyalakan sebatang rokok karena kebiasaan, berpikir sejenak, lalu melemparkan sebatang lagi kepada Sekretaris Liu. Sekretaris Liu menangkapnya dengan kedua tangan, bergeser sedikit ke samping,
lalu menyalakan rokoknya. Feng Yu memelototi mereka berdua, dan mendapati mereka berdua menundukkan kepala sambil berpikir, sementara tak seorang pun memperhatikannya. Aduh, dulu aku sering merokok waktu jadi pialang keuangan di kehidupanku sebelumnya. Jadi kenapa sekarang aku nggak tahan sama bau rokok? Apalagi kalau lagi dikerumuni dua perokok lain, rasanya nggak nyaman banget. Lain kali aku akan bawa sekotak cerutu. Kalau mereka merokok, aku juga akan merokok cerutu. Kita lihat saja siapa yang bisa mengalahkan siapa. Setelah mereka berdua menghabiskan rokok mereka, Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu dan bertanya, bagaimana dengan sisa uangnya? Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Laporkan ke atasan. Longjiang akan membangun basis industri pertanian terbesar di negara ini. Bukankah pertanian merupakan industri andalan negara kita? Kalian sedang menjajaki perkembangan pertanian di masa depan. Bukankah seharusnya negara mendukung kalian? Apakah dukungan itu hanya lisan? Bukankah seharusnya mereka mengalokasikan dana atau semacamnya? Feng Yu memutar bola matanya. Kalian seharusnya lebih pintar daripada saya dalam meminta uang dari atasan. Maksudmu, kita tidak perlu menyiapkan uang sepeser pun, dan kita bisa mendirikan perusahaan besar hanya dengan rencana dan cangkang kosong? Zhang Ruiqiang membelalakan matanya. Menyegarkan sekali. Aku sedang memikirkan sesuatu untukmu, dan kau masih berpikir aku mencoba menipumu? Bukankah seharusnya pemerintah yang menanggung biayanya? Ini bisa jadi proyek percontohan. Dan bukankah proyek percontohan selalu mendapat pendanaan dan dukungan kebijakan pemerintah? Lagi pula, ini bukan proyek kosong, kan? Setidaknya kita sudah punya jalur penjualannya. Kapan didirikan? Zhang Ruiqiang agak bingung. Grup Beidachang bahkan belum mulai, dan Anda bilang salurannya sudah didirikan. Apakah Anda meminta saya untuk menipu para petinggi? Feng Yu menepuk dadanya dan berkata, saya bertanggung jawab atas penjualan eksklusif produk pertanian dan sampingan Beidachang. Saya akan memastikan Beidachang Group mendapatkan keuntungan, produk berkualitas tidak kelebihan stok, dan pembayaran ditagih dengan cepat. Saya bahkan bisa membantu promosi merek secara sukarela. Feng Yu menatap Zhang Ruiqiang dengan pandangan seolah berkata, aku sangat baik, kemarilah dan pujilah aku. Tetapi Zhang Ruiqiang memutar matanya sebagai tanggapan. Penjaminan? Saluran penjualan sepenuhnya ada di tangan Anda. Jadi bukankah itu berarti urat nadi perusahaan grup juga ada di tangan Anda? Tanya Zhang Ruiqiang. CK, tanpa bantuan penjualanku, kau harus membangun saluran penjualan sendiri. Bahkan jika kuberi waktu 3 tahun, kau tetap tidak bisa mencapai setengah dari saluran penjualanku saat ini. Aku masih bisa menjual produkku ke luar negeri, bahkan ke Eropa dan Amerika Serikat. Kau bisa melakukannya? Kau bisa dianggap sukses jika bisa menjual produkmu ke 3 provinsi Timur Laut. Minuman keras, susu bubuk, dan merek-merek lain yang kau sebutkan itu hanya bisa dijual sampai provinsi Liaoning, kan? Feng Yu menyilangkan tangan dan kakinya, dan terus gemetar, tampak sangat kesal.